katanya dulu hairstylist. Iya, beneran? jauh banget. Iya. Aku tuh dulu seorang balerina. Wow. Iya, dari kecil. Dari kecil. Umur 5 tahun. Yang kakinya bisa lurus gitu ya? ya? Iya, pakai point shoes gitu. Aku lagi mandiin di Baskom, itu viral. 1 malam 1 juta views. Oh really? Yes. Dan handphone aku itu nggak berhenti, bunyi tut gitu. Mau Pada beli- malam, pada hari itu. Itu diiklanin atau natural? Enggak. Organik aja? Nggak ada iklan, nggak ada endorse, dan follower aku cuma 400. Now you are listening to The Spice Guy. Halo Anita, apa kabar? Hai, halo Kak Fatih, thank you. Baik-baik Sama-sama aja. udah datang ke sini. Ini Thank balik you so much. balik dari Jepang. Emang orang Jepang apa gimana sih? Soalnya mukanya nih Jepang banget kayaknya. Masa sih? Enggak sih, kemarin kebetulan ada business trip ke Business sana. trip. Iya. Ngapain tuh? Cerita dong, boleh. Aku lihat story-storynya sama postingnya kayaknya ada yang ngasih orang Jepang kombucha, suruh Iya. minum. Seru tuh kayaknya. Iya, jadi kita ada business matching sih di Oke. Jepang. Jadi kita ketemu. Jadi aku kebetulan ada undangan retreat untuk ke Okinawa. Jadi kita di sana tuh kebetulan kita mau mengunjungi farm yang baru dibeli sama business partner aku. Itu untuk menjadi essential oils. Itu dari tanaman namanya shell ginger. Shell? Shell ginger. Oke. Sebagai spice guy pasti tahu ginger dong. Ginger tahu, tapi kan shell banyak ginger banget. belum tahu ya? Aku nggak tahu karena aku lebih fokus ke makanan bukan ke kesehatan. Oke. Gitu. Nah, jadi shell ginger itu banyak dipakai sebenarnya untuk suplementasi dan juga skincare. Gitu. Jadi dan itu bagus banget dari Okinawa karena Okinawa itu adalah satu island atau satu negara gitu ya, yang bukan negara sih, negara kan Jepang ya. Satu teritori lah, satu teritori yang terbukti banyak orang yang umurnya tuh panjang sekali, bisa gitu. over than 100 years. Really? Yes, jadi itu Gara-gara- bagus banget for longevity, untuk skincare gitu. Itu bagus banget shell ginger. Jadi yang di sana tuh pada konsumsi itu. Pada konsumsi dan pada make. Oh. Pada pakai untuk skincare-nya. Oke, catat dulu kalau gitu. Namanya shell ginger. Shell ginger. Yes, itu Oke. dari Okinawa. Nah, itu yang pertama. Nah, terus kebetulan aku ada beberapa business partner yang memang dari Okinawa juga. Jadi kita meet up, kita business matching sama startup di Okinawa, dan juga ada dari government prefectures juga. Jadi kalau government Okinawa itu cukup open sama startup dari negara lain untuk kenalan, tahu trendsnya gitu. Dan itu menurut aku sangat menarik ya, karena totally different sama orang Indonesia dan totally different sama orang Jepang. Jadi Okinawa tuh kayak satu pulau sendiri yang beda banget. Apa yang bikin beda dia? Beda banget. Itu kan nih sedikit cerita ya. Iya, Ketika iya. kita business matching itu aku udah bawa laptop, udah pakai baju proper. Tahu dong kalau orang Jepang itu kan kayak rapih, pakai jas, pakai dasi yang kayak gitu-gitu. Aku udah pakai dress up banget, udah pakai blazer. Tahu-tahu kita ketemunya kayak di izakaya bar namanya. Itu kayak di Mangga Besar gitu. Oh, Masuk. yang lagi ada ditaruh di situ ya? Iya, yang bener-bener di jalanan Nanti gitu. kita boleh kita posting ya, taruh di Boleh, video ya. nanti aku share ya. Oke, Nah, terus? jadi pas dan mereka itu orangnya santai banget gitu. Karena Okinawa tuh mereka dikenal namanya Uchina Time. Uchina Time itu artinya santai aja gitu. Nggak usah kayak terburu-buru, dan mereka itu talk business itu across the drink. Jadi sambil minum, sambil makan, kita ngomongin bisnis itu seperti itu. Oke, aku pikir lagi ini ngapain nih Iya, gitu. ngapain? Itu padahal meeting resmi itu. Meeting, tapi ya itu nggak resmi. Kalau orang di sana tuh meeting nggak resmi, justru pakai bajunya juga kaos-kaosan doang. Kita yang saltum banget ya gitu, pakai dress up kayak gitu. Nah, akhirnya kita belajar bahwa culture in every country is different, dan mereka menghargai kita karena kita kayak jauh-jauh dari Indonesia, kan jarang banget orang Indonesia ke Okinawa gitu. Ngapain gitu. Nah, tapi kita mau memahami culture mereka dan berkomunikasi bisnis dengan gayanya mereka. Pakai bahasa apa tuh ngobrolnya? Bahasa tubuh. Karena mereka juga Inggris atau Jepang? Inggris, terus kita pakai Google Translate Jepang sih. Oh. Jadi ngomong, tulis, translate bahasa. Nih kayak kalau dia nggak ngerti, Translate nih gitu. iya gitu. Oh. Orang Jepang itu jarang bisa bahasa Inggris ya ternyata ya. Jadi ya lumayan effort, tapi it was fun sih. Kebayang. Kalau yang liputan TV itu apa tuh? Katanya masuk liputan TV Iya, Jepang. itu Gimana? Itu lucu. Jadi abis dari Okinawa kan aku ke Tokyo. Kebetulan ada business matching juga. Jadi ada meeting-meeting dengan startup juga di Tokyo. Dan di situ kita
dikenalin sama BNI Tokyo. Oh, punya cabang di sana ya? Ada, BNI itu ada cabang di Tokyo dan di Osaka, dan kebetulan kita ketemu sama GM-nya BNI Tokyo, dan kita tanyalah maksudnya kalau misalnya kayak mau masukin produk UMKM ke Jepang itu persyaratannya seperti apa, prosedurnya seperti apa, dan ternyata ketat banget ya. Ya kebayang lah, pastilah. Ketat sekali, dengan Jepang kan standarnya kan super duper tinggi. Nah jadi kita belajar lah. Buat aku sih kemarin tuh adalah belajar sebenarnya ke Jepang itu. Nah TV-nya itu, jadi itu kita kepergok sama namanya Asahi TV. Mereka lagi ada sebuah program gitu. Mereka kayak interview orang-orang di airport gitu. Lu ngapain ke Jepang gitu? Itu TV nasional ya? TV nasional, TV nasional di Jepang. Terus aku kayak bingung gitu, kayak mereka nyamperin terus nanyain kita ngapain di Jepang. Ya akhirnya aku jadi cerita lah, aku doing business gitu kan. Maksudnya aku mau memperkenalkan kombucha aku ke Jepang dan bla bla bla. Akhirnya ya jadi panjang deh gitu. Jadi ngomongin cerita. Jadi cerita tentang bisnis aku malahan gitu. Terus mereka juga nanya kayak apa makanan yang paling enak menurut aku di Jepang, kenapa gitu sih. Alright, seru bisa pas banget ya seru momentum. Ya. Iya, itu unplanned sih. Seminggu atau berapa lama? 10 hari. 10 hari. Tapi kan pulang perginya aja udah 2 hari. Ternyata Okinawa jauh dari Tokyo itu. Naik pesawat lagi atau? Iya, 3 jam lagi loh. Oh ya, 3 jam? Iya. Aku pikir Jepang tuh kecil loh. Iya, aku juga. Ternyata aku gede. pikir Okinawa tuh kayak Balinya Jakarta lah, kayak Indonesia. Jakarta kita di Jakarta, terus ke Bali gitu. Ternyata enggak, 3 jam. Kita ke Bali dari Jakarta 2 jam ya kalau nggak salah. Terus setengah jam ya udah nyampe. Loh, itu 3 jam, berarti jauh banget. Jauh banget kan. Dan aku salah, harusnya mungkin Jakarta, Taiwan aja lebih deket. Itu cuma 2 jam gitu. Ke Taiwan juga cuma 4 jam. Ini aku ke Tokyo 7 jam, transit 3 jam, Okinawa 3 jam lagi, jadi 13 jam. Oke, ini ceritanya bikin kombucha gimana sih pertama kali? Karena aku kepo ya, katanya dulu hairstylist. Iya, beneran. Iya. Pantesan rambutnya bagus. Jauh banget sih sebenarnya. Terus jadi kombucha. Jadi sebenarnya tanpa aku sadari, aku tuh sebenarnya udah punya kayak satu digestive system problem kali ya. Problem pencernaan. Apa tuh? Problem pencernaan, konstipasi. Gejalanya bakal kayak gimana? Nih cerita, tapi ceritanya agak panjang gak apa-apa ya? Oh santai, kita kalau makin lama makin bagus. Sampai malam nih, sampai maghrib kayaknya. Boleh. Oke, jadi aku tuh dulu seorang balerina. Wow. Iya, dari kecil. Dari kecil. Umur 5 tahun. Yang kakinya bisa lurus gitu ya? Iya, pakai point shoes gitu. Jadi dari kecil aku seorang balerina. Umur 5 tahun aku udah belajar balet. Terus kebetulan mamaku juga balerina, dan keluarga mamaku itu punya sekolah balet. Jadi memang kita keluarga balerina lah. Ini di Indonesia ya? Di Indonesia, zaman dulu banget ya. Nah, tapi aku dilahirkan dengan banyak kelebihan, termasuk kelebihan berat badan. Jadi dulu ya, bukan sekarang juga. Enggak, sekarang udah ideal banget. Udah ideal ya. Aduh, puji Tuhan, mudah-mudahan bisa terjaga ya. Nah, jadi tapi itu yang aku believe, memang aku tuh gemuk gitu dari dulu. Ya, dari kecil, dari kecil, dari bayi itu aku nggak pernah aku jadi orang tuh kurus gitu. Selalu gemuk, dan balerina kan tahu sendiri harus kurus tinggi, langsing gitu kan ya. Badannya tegap gitu-gitu, dan aku tuh bukan seperti itu. Jadi sepanjang aku les balet pasti selalu sama guru balet aku kayak Anita perut masuk gitu kan. Saya jadi pengen masukin juga nih. Iya, otomatis ya. Badan tegak, perut masuk gitu. Nah, sampai itu menjadi satu kayak ya udah yang biasa aku dengar aja gitu. Emangnya gue cabi, emangnya gue gemuk lah ya, tapi gue suka balet gitu kan. Nah, sampai aku ngeles balet tuh dari umur 5 sampai 13 tahun, dan aku nggak pernah sekalipun dapat sebuah peran utama lah dalam pertunjukan gitu. Padahal aku udah belajar kan 6 tahun ya. Waktu itu udah belajar point shoes juga yang pakai gitu, yang kaki sampai berdarah-darah gitu. Itu beneran tuh bisa berdarah? Berdarah sih, kapalan sampai berdarah-darah itu. Soalnya kan emangnya belajar terus dalamnya kan kayak kayu gitu kan sepatu. Bentar, ini jadi kita sedikit bahas balerina. Aku penasaran. Itu tuh sebenarnya dia as profesi tuh dibayarnya gimana? Apa emang based on pertunjukan atau gimana sih sebenarnya? Kalau dulu aku based on pertunjukan. Oke. Based on pertunjukan. Jadi awal-awalnya tuh kalau kita balerina-balerina kecil, pertunjukannya adalah di wedding. Jadi misalnya orang wedding, kita nari gitu kan, terus dibayar pakai angpau-angpau gitulah, 10.000, 20.000. Ini nggak nikah sembarangan dong. Aku datang nggak pernah nikah ada balerina. Biasa dangdut. Paling keren tau nggak apa? Yang apa namanya? Yang aduh ngomong gak enak ya, yang kayak lucu-lucuan gitu, balerina aku belum pernah. Ini tahun 90-an sih, udah lahir nikahan baru lahir kan. Nikahan mungkin orang yang nikahan lumayan yang udah
high end ya gitu. Jadi kan bayarannya saat itu bagi anak kecil 10.000 tuh besar lah, karena uang jajan aku cuma 2.000 dulu zaman masih kecil. Terus jadi aku tuh mulai pertunjukan tuh mungkin kelas 3-4 SD ya. Itu udah mulai pertunjukan. Terus tuh kalau misalnya kita dapat peran utama kayak misalnya ada operet, misalnya Cinderella atau Tambelina gitu. Nah selalu tuh yang jadi peran utamanya tuh adalah yang paling cantik atau paling tinggi, paling pinter lah dance-nya yang kayak gitu kan. Nah aku tuh average banget lah, biasa-biasa aja. Terus tapi hati kecil aku pengen lah, namanya udah belajar balet segitu lama, pengen lah. Maksudnya nggak mesti gue jadi Cinderella deh gitu, tapi jangan jadi tikus gitu kan ya. Maksudnya jadi saudaranya kayak atau jadi apa, kalau nggak misalnya wedding jadi yang solo loncat gitu. Biasanya tuh ada loncat split, tau gak Kak? Loncat split lah itu salah satu peran solonya gitu. Nah meskipun bayarannya gak lebih tinggi, tapi itu kayak suatu pencapaian. Proud aja ya. Iya pengen aja gitu bisa loncat split gitu kan. Dan biasanya setiap wedding itu hanya satu yang loncat split itu. Nah jadi dulu adalah murid-murid yang memang biasanya memang dapat loncat split itu memang dia lagi, karena memang yang perfect itu dari 10 paling cuma 1-2 lah, jadi dia lagi gitu. Nah mungkin waktu itu guru balet aku mungkin kesian kali ya sama aku nih, anak udah ngeles 7 tahun 8 tahun tapi nggak pernah dapat kesempatan untuk solo gitu kan. Akhirnya aku dikasih kesempatan itu di wedding doang, bukan di operet gitu. Di wedding untuk aku loncat gitu. Nah sebelum loncat itu ada ibu-ibu yang biasanya anaknya loncat bilang gitu kayak, ya si gendut yang loncat ntar juga nyungsep. Ya ampun. Gitu. Terus aku yang kayak dengernya kayak terus aku kayak ya udahlah, ya biasanya anak dia yang loncat sih, dan anak dia memang gak gendut sih, emang yang langsing lah gitu kan. Ya tapi gak gitu juga lah. Ya terus nah ibu yang satu lagi bilang, ya wajar lah dia gendut, lihat aja mamanya juga gendut, biarpun balerina juga gak pernah bisa berhasil gitu. Nah it was my hot button ternyata. Iya sih kebayang ya. Iya itu abis itu aku loncat and it was my last performance di ballet. Kenapa? Because ya my hot button has been pushed kali ya. Ibaratnya lu boleh menghina gue tapi lu jangan menghina orang tua gue gitu. Rasa udah sampai ke sana lagi. Iya, mungkin itu udah tumpukan kayak yang kayak Anita perut masuk itu udah tumpukan semuanya. Iya. Terus kayak gongnya itu kayak pas ada orang ngomong gitu tentang mamaku, I just cannot accept it gitu. Nah, akhirnya aku bilang ke mamaku bahwa aku nggak mau balet lagi, aku capek gitu, kaki aku udah berdarah-darah gitu, aku pengen coba yang lain lah gitu kan. Nah, akhirnya mamiku kayak cukup kecewa sih gitu ya, tapi ya namanya waktu itu kan teenager juga Kak, masih 13 tahun ya. Nah, sejak saat itu aku merasa bahwa aku harus kurus supaya aku bisa dapat peran dalam kehidupan aku. Oh udah bukan balerina lagi ya. Bukan lagi tentang balet. Jadi ibaratnya mungkin dalam hati kecil aku, I wanna prove it that gue juga bisa kurus kayak anak lu gitu. I wanna prove it to that auntie lah gitu ya gitu. Itu kan namanya anak teenager kan pikirannya gak dewasa ya. Jadi kayak motivasi juga sih lagian. Iya gitu. Bagus kan. Nah tapi aku itu jadi jatuh ke obat-obatan diet di umur aku yang masih 13 tahun itu. Itu yang ngarahin ke obat tuh siapa? Nah jadi mamaku kan seperti yang tadi aku bilang, mamaku memang gemuk gitu, memang gemuk. Jadi mamiku tuh memang udah minum obat-obatan diet dari dia muda gitu. Jadi di rumah tuh ada, tersedia lah, udah kayak buffet. Jadi langsung minum aja. Iya, lu mau apa? Mau teh slimming, mau obat pencahar, mau obat pelangsing, mau fat blocker, carbo blocker, you name it, what you want. Banyak ya. Banyak berjejer. Opsinya tuh. Opsinya banyak. Sampai kita ke akupuntur bareng, detox bareng gitu, minum teh-teh pencuci perut bareng gitu. Dan I don't think it's wrong gitu. Karena my mom did that. But is it work? It works. It works? Iya. Oke. Gitu, untuk kosongin perut ya. Tapi untuk kurus enggak. Berarti it doesn't work. Kan nggak tahu kan. Maksudnya ukurannya apa. Kita nimbang aja nggak berani. Masalahnya gitu. Jadi sampai udah anxiety, terus takut sama timbangan, terus kayak ngelihat di kaca tuh kayak, ya gue gendut banget ya, terus kayak tiap kali pakai baju kayak nggak pede, yang kayak gitu-gitu. Nah akhirnya terbentuklah dari aku usia 13 tahun sampai 20 tahun, 25 tahun kemudian, I keep on drinking kayak gitu-gitu semua. Berapa tahun tuh? 25 tahunan. Minum begituan? Iya, gonta-ganti brand aja. Misalnya ini nggak works, dan aku ganti. Terus misalnya aku pergi ke satu negara gitu ya, aku pasti langsung ke chemist. Cari produknya. Aku langsung tanya di sini apa yang paling laku. Aku beli buat dosis 3 bulan. Karena kan nggak mungkin dong. Misalnya aku pergi ke Bangkok misalnya gitu.
Aku minum terus ngefek, terus aku masih balik lagi beli, kan nggak mungkin. Jadi aku beli dosis 3 bulan, at least kayak 3 kapsul gitu lah. Nah itu setiap kota aku pindah pasti aku beli. Terus setiap iklan yang lewat dulu tuh di satu website, misalnya website berita atau website apalah gitu ya, kan suka ada iklan-iklan tuh obat langsing kayak gitu-gitu, pasti aku beli. Aku nggak pakai acara lihat nanya harga sih, tergantung kantong ya. Tergantung kantong, tapi aku nggak, maksud aku nggak cek kayak siapa yang udah minum ini apa segala gitu-gitu. Pokoknya kalau ada testimoni dari orang-orang biasa, justru aku nggak lihat yang kayak artis siapa yang minum gitu, karena menurut aku kalau public figure mungkin dibayar, tapi kalau orang biasa kan maybe works gitu. Tapi ternyata kan sekarang semua bisa dibuat ya, yang kayak gitu-gitu. Dan aku beli sampai ada masa aku tuh tahun 2017 itu aku mulai konstipasi parah. Jadi nggak bisa kalau aku nggak minum fat blocker, carbo blocker, dan obat pencahar gitu. Jadi apa sih jadinya ketergantungan ya? Ketergantungan, iya, ketergantungan obat. Nah sampai waktu itu aku nggak merasa aku sakit. Aku merasa normal-normal aja kok. I thought semua perempuan juga begini kan. Karena maksudnya kan yang diet kan gak cuma aku doang. Kita lihat semua perempuan diet lah, ya gak sih? Iya, tapi gak sampai berapa puluh tahun minum obat begitu kan? Iya, mungkin ya itulah kan aku gak yang nanya details juga. Bener. Jadi mungkin aku unconsciously, aku tuh gak sadar kalau aku tuh ketergantungan itu semua. Sampai tahun 2017 aku tuh ada trip lagi keluar, dan aku obat-obat aku tuh habis gitu loh. Karena tripnya cukup panjang. Terus aku kan itu kan harus ke dokter pelangsingnya gitu, terus minta obat lagi yang kayak gitu-gitu. Kebetulan habis, dan aku sama sekali gak bisa, mohon maaf gak bisa BAB ya. Itu sampai 7 hari. Nah akhirnya aku cuci usus di situ, di luar negeri itulah gitu. Karena ada kebetulan ada klinik gitu. Aku udah gak tahan banget, akhirnya aku cuci usus yang dari, dan itu sakit sekali. Itu it's the worst. 7 hari. Iya, itu kayak mau keluar gede banget gitu, tapi nggak bisa keluar. Dan di situ aku di toilet tuh 40 menit, dan aku mengejan tuh kayak kanan kiri tembok tuh aku gemeter, kayak udah sampai keringet dingin gitu. Aku sampai bilang, aduh Tuhan tolong aku deh, ini kenapa ya gitu aku gitu. Nah pas nggak ada obat aku baru kayak, ini kayaknya something wrong with me deh gitu. Baru nyadar tuh ya. Baru nyadar, karena sebelum-sebelumnya kan kalau nggak bisa BAB ya udah minum obat keluar gitu. Itu tahun 2017. Tapi aku merasanya kayak oh ya mungkin gue aja kali gitu. Terus jadi itu aku konstipasi biasanya 3 hari baru keluar sekali, dan itu super duper hard gitu kan. Nah sampai pas pandemi aku tuh minum obatnya makin banyak, dan aku sempat diet, low calorie diet, bener-bener sampai kurus banget. Tapi aku masih terus merasa gendut, padahal tuh udah kurus banget, udah kayak tinggal tulang. Really? Iya, tapi di depan kaca aku masih terus lihat aku tuh, gue gendut banget ya, gendut banget. Dan di situ aku tahu aku punya body dysmorphia. Apa nih istilah baru nih, aku baru dengar. Body dysmorphia itu ya kita melihat diri kita itu kayak nggak pernah puas gitu. Selalu ada yang salah, selalu ada yang kurang gitu. Kayaknya banyak ya yang begitu ya, mungkin di luar. Iya, ternyata ada namanya body dysmorphia. Aku juga baru tahu, karena kan ini semua kayak gara-gara pandemi deh. Baru orang kayak iya, terus kayak ngebahas kayak ternyata gue ada itu ya gitu. Karena kan mungkin selama ini aku kan extrovert ya. Jadi meeting people aku suka gini-gini. Nah ketika ketemu orang aku nggak anxiety tuh, nggak ada mikirin gimana-gimana. Ketika sendiri baru keluar semua tuh pikiran-pikiran itu. Bener-bener lawannya introvert banget kalau kayak gitu. Jadi introvert kalau sendiri dia nyaman. Iya, keluar dia baru tuh ini ya panik gitu ya. Iya. Nah kalau aku dulu gitu. Nah akhirnya dari situ aku wondering what happened to me gitu. Kenapa aku ngalamin kayak gini. Terus dan ada satu teman aku yang bilang kayak, Nit, kayaknya lu udah terlalu banyak deh minum obatnya gitu. Karena misalnya kita mau makan bareng nih, setengah jam sebelum kita makan aku harus aduk dulu fat blocker, and then 15 menit sebelum makan carbo blocker. Minum dulu, jadi semua orang udah makan, aku masih kayak belum gitu. Sampai kayak gitu. Nanti habis makan aku harus minum lagi obat, obat pesta gitu. Apa obat pesta? Iya. Apa tuh? Jadi ada satu slimming center lah yang aku pergi dulu, itu aku dikasih obat pesta buat kalau aku lagi makan pesta, misalnya aku lagi kondangan, habis aku lupa habis makan apa sebelum makan aku harus minum obat itu supaya keluarlah minyak-minyaknya. Gitu. Ada ya begitu ya? Ada. Nah baru tahu kan? Baru tahu. Nah terus aku tuh nggak, ya pesta pun aku minum karena menurut aku ya kan bisa keluarin kayak gitu-gitulah. Nah akhirnya tuh
ketergantungan lah maksudnya. Pesta nggak pesta aku jadi minumin tuh obat. Okay. Nah teman aku bilang, lu tau gak sih, lu tuh kayak udah level too much deh minum obatnya. Aku kayak, masa sih? Emang cewek-cewek lain gak kayak gini apa yang on diet gitu kan ya? Masih denial juga. Nah akhirnya teman aku bilang gini, emang lu kalau gak minum obat kenapa? Gue gak bisa buang air gitu. Nah akhirnya temen aku bilang ini, coba deh Nit, lo bikin kombucha gitu. Karena kalau misalnya lo bikin kombucha, ini bisa bantu lo BAB, tapi ini natural gitu. Ini nggak ada bahan-bahan kimia berbahayanya dan lo bisa bikin sendiri di rumah. Lo tahu exactly what you are putting on your kombucha gitu. Gue yang kayak gila, gue bikin kaktus aja, piara kaktus aja mati, boro-boro bikin ginian. Nggak bisa gue bilang gitu kan. Terus kan waktu itu kan lagi COVID kan, jadi aku pikir ya udahlah semua orang punya binatang peliharaan, ya gue punya bakteri peliharaan lah gitu loh. Terus dia bilang tapi lu mesti doain ya katanya, karena mereka nih bakteri baik ini hidup dan dia bisa denger lo punya afirmasi, lo punya intention, apa yang lo harapkan dari mereka gitu. Gue yang kayak lu gila ya, gue suruh ngomong sama Aku percaya sih. Kalau aku dulu enggak gitu. For me it's like weird banget gitu. Nah tapi dia bilang it's true, karena jadi aku pelajarin dari yang aku dapat dari Miracle of Water itu Profesor Masaru Emoto ya. Bahwa ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik, banyak cinta, itu molekul-molekul air di sini tuh berubah gitu. Dan apalagi kalau dia ada bakteri baiknya kan, dia mendengarkan kita dan ya percayalah Tuhan dengar doa kita lah, intinya seperti itu. Dan akhirnya aku praktekkan, dia kasih aku SCOBY pertama aku. Terus dia bilang nih, lu kasih teh manis, lu brewing selama 10 hari, lu doain tiap hari, lu ajak ngobrol. Nanti setelah 10 hari lu minum. Nah ini gue kasih lo 500 ml dulu buat lu minum seminggu gitu. Lu minum dikit-dikit ya, gak boleh banyak-banyak katanya. Terus gue bilang kalau banyak-banyak gimana? Kenapa gitu? Ya nanti lu buang-buang air gitu. That's what I want gitu kan. Nah, jadi gue langsung minum 500 ml itu dalam waktu sehari. Sekali minum langsung, you know what happened? Apa? Lancar? Enggak juga. Enggak terjadi udah apa-apa. Parah banget kali ya. Enggak terjadi apa-apa. Terus gue kayak, ya ini sebenarnya efek gak ya gitu kan ya? Pasti ada keraguan lah sebenarnya. Cuma gue pikir, nothing tulus lah, ini kan alami ya gitu, teh fermentasi. Ya gue coba aja deh gitu kan. Akhirnya selama 8 hari, 9 hari dengan tanpa bukti. Ibaratnya kan awalnya kan itu kombucha dari teman aku nggak bikin aku keluar juga kan, tanpa bukti, tapi I put my faith on it. Aku taruh kayak I wanna believe that this gonna help me gitu, ini akan bantuin aku. Nah akhirnya aku lakukan itu, dan setelah 10 hari aku minum 1 sloki doang. Pagi-pagi 1 sloki perut kosong. Pas aku minum perut aku langsung tuh gitu bunyi, terus langsung ke toilet dan langsung keluar. Effortless banget. Yang kayak never setelah 20 tahun aku ngalamin kayak gitu. Biasanya selalu dibantu sama obat. Dan kalau keluar, mohon maaf, selalu baunya obat. Oke. Jadi bukan lagi bau ini, bau alaminya, bau obat, kotoran manusia gitu. Bau obat. Tapi ini tuh, ya ini ngomongnya jadi agak vulgar ya. It's okay. Iya ini alami. Aku tuh sebenarnya pengen edukasi, kalau kita ngomongin pup tuh ngomongin alami loh gitu. Jadi jangan geli gitu ya. Ini tuh jadi pas keluar, I see that it's very black. Terus itu baunya luar biasa banget, kayak udah busuk banget gitu loh. Keluar itu. Pas setelah minum kombucha. Setelah 1 sloki. Terus aku pikir, wah ini kebetulan kali ya. Mungkin ya tabungan gue udah dari 8 hari yang lalu gue minum kali ya keluar. Terus besokannya aku coba lagi. Aku minum lagi tuh 1 sloki pagi-pagi. Keluar lagi, kayak gitu lagi. Since then aku gak pernah ketemu obat pencahar lagi. Wih, berarti itu temannya punya jasa luar biasa ya, sudah mengenalkan kombucha. Betul. Dan hidup sudah berubah sekarang. Yes. Udah gak minum obat-obatan lagi. Dan lepas semuanya. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Teman-teman viewers ya yang punya masalah serupa ya, udah ada testimoni real dari orang yang sudah berapa puluh tahun, 25 tahun menderita dan ketergantungan sama obat-obatan diet dan lain-lain.
Solusinya salah satunya kalian bisa coba kombucha ya. Yes. Wow. Dan itu yang bikin aku merasa kalau, dan itu aku share waktu itu, aku share di Instagram perjalanan aku bikin, aku ikhtiar. Maksud aku sebelumnya aku juga pernah lah minum kombucha, tapi nggak di Indonesia ya, karena waktu itu Indonesia belum terlalu terkenal tuh, kayak belum terlalu banyak. Terus jadi aku minumnya banyak waktu di luar negeri. Dan sebenarnya waktu itu nggak terjadi apa-apa sih, nggak langsung kayak gitu reaksinya gitu. Aku bingung kenapa yang satu sloki itu reaksinya langsung dan berikutnya seperti itu. Dan guess what? Aku nggak tergantung. Jadi misalnya pun sekarang aku nggak minum 2 hari, 3 hari, aku tetap bisa lancar. So it's not a medicine menurut aku. Kombucha never been a medicine for me. Pernah ini nggak nyoba sebulan nggak minum kombucha? Sebulan sih enggak. Sejak aku kenal ya. Terus-terusan. Paling maksimal 3 hari aku nggak minum. Itu udah kangen banget sih. Terus akhirnya kenapa jadi memutuskan oke, mau jualan kombucha? Nah, jadi aku kan share itu di Instagram. Jadi dulu itu memang follower aku banyak kan cewek-cewek perdietan, karena aku suka lah share kayak masakan-masakan buat diet yang nggak pakai gula, nggak pakai minyak, yang kayak gitu-gitu. Jadi banyak juga mereka yang juga tergantung sama obat-obatan. Akhirnya mereka juga penasaran, Ci nitip dong gitu. Karena kan aku bikin 10 hari kan. Jadi waktu dulu masih PO tuh. Terus kalau kita bikin, kita harus punya SCOBY, harus punya starter yang kuat. Jadi bukan kayak bikin kopi diaduk jadi sekarang kan, harus nunggu kan 10 hari. Jadi aku bilang yaudah PO ya gitu. Nah akhirnya banyak titipan dari teman-teman perdietan pada mau cobain gitu. Ya udahlah PO, nunggu 10 hari dan akhirnya mereka pada suka tuh. Nah, aku bikin itu mulainya 3 Maret 2021 pertama kali 3 Maret 2021. Terus aku bikin selama kurang lebih mungkin 6 bulan, setahun ya. Itu udah cukup lumayan lah dari Instagram banyakan order PO kayak gitu. Nah, gongnya itu adalah aku tuh sebenarnya kan punya bisnis yang lain. Sebelum kombucha ini aku ada bisnis. Nah, di mana bisnis aku itu kedampak COVID lah. Jadi aku punya 4 orang karyawan di perusahaan aku. Tahun 2022 bulan Agustus itu adalah gaji mereka terakhir. Karena aku udah nggak punya uang lagi. Karena berdarah-darah company-nya selama setahun itu. COVID itu berdarah-darah. Nanti kita bahas itu ya. Iya. Nanti, oke. Nah ini yang membuat aku akhirnya memutuskan jualan itu sebenarnya. Jadi aku selama setahun itu berusaha untuk jualan, tapi untuk menafkahi 4 orang karyawanku ini. Jadi aku bikin di rumah, pakai uangku, tenagaku, dan mbak-mbak yang di rumah bantuin. Tapi pemasukannya untuk bayarin gaji karyawan yang 4 ini gitu loh. Tapi kan how much sih, how big sih gitu kan, jualan kombucha kan mau sampai kapan juga. Iya, maksudnya nggak bisa gede-gede amat gitu. Nah, pada tahun 2022 bulan Agustus itu aku bilang itu adalah gaji terakhir, gaji terakhir untuk mereka. Dan mereka ini 4 orang ini Kak, kalau boleh cerita, yang satu ini kepala keluarga, punya anak 1, punya istri. Yang satu single mother, punya anak cewek 1. Yang satu tulang punggung keluarga, orang tuanya udah pensiun, punya adik kebutuhan khusus. Yang terakhir papanya cancer. Sedih banget ya. How can I do that to them gitu. Maksud aku bagaimana mungkin aku memecat mereka gitu. Dan kalau pecat pun kan aku harus punya pesangon dong gitu. Karena mereka kerja sama aku udah 4 tahunan gitu. Jadi aku berdoa sih, aku bilang Tuhan, aku harus bagaimana lagi ya gitu. Aku nggak mau ibaratnya kegagalan aku dalam usaha itu menarik nafkah orang lain gitu. Jadi aku benar-benar pasrah waktu itu. Dan aku ingat itu kan kita gajian terakhir tuh tanggal 30 Agustus ya Kak. Tanggal 7 Agustus 1 reels aku yang lagi aku mandiin SCOBY. Jadi aku jadi SCOBY ini kan ada pesanan orang nih, udah mulai orang pesan-pesan. Aku lagi mandiin di Baskom, itu viral. 1 malam 1 juta views. Oh really? Yes. Itu posting? Reels. Reels ya, oke. Dan handphone aku itu nggak berhenti bunyi tut gitu. Pada malam, pada hari itu. Itu diiklanin atau natural? Enggak. Organik aja? Nggak ada iklan, nggak ada endorse, dan follower aku cuma 400. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu. Bingung kan? Ya itu dari Tuhan mungkin ya. Exactly. Ya siapa lagi kalau bukan dari Tuhan? Iya karena itu jadi viral gitu kan. Iya tiba-tiba aja. Terus tiba-tiba tuh yang tadinya adminku ya udah 1-2 orang doang yang chat, tiba-tiba 200 chat masuk semua pesan SCOBY. Gila gak? Dan SCOBY ini tuh gak ready kan. Maksudnya kan ini SCOBY-nya bukan minumannya yang dipesan itu. Bukan yang dipesan SCOBY-nya kan aku lagi reels itu, aku lagi mandiin SCOBY, aku lagi ngerawat gitu. Dan maksudnya nih aku ternakin 1 SCOBY dalam 10 hari cuma jadi 2, cuma jadi 1 sama anaknya 1. Nah terus aku bisa bikin 2 jadi 4.
Terus pisahin 14 jadi 8. Kan gak bisa 1 jadi 10 gitu. Jadi kan nunggu kan. PO-nya itu 1 tahun Kak. 1 tahun PO dan orang mau. 700 kopi. Dan orang mau. Dan orang nunggu. Oke, aku ngerti sih itu, kayak gitu, kebayang sih. Terus jadi kan PO itu kan berarti masuk dulu dong, uangnya masuk 50% kan. Oke. Transfer 50%, nanti kalau udah jadi Skobinya, kan gini, Skobi itu nggak selama-lamanya tumbuh tuh mulus, cakep, perfect gitu kan. Jadi kan ada yang gompal-gompal lah dulu gitu. Kalau udah kayak gitu nggak bisa dijual, jadi ternakin lagi, coba lagi yang kayak gitu. Jadi nggak guarantee dalam 10 hari lo akan dapetin Skobinya gitu. Jadi dulu pertama-tama nggak langsung setahun, ada yang nunggunya 2 minggu, sebulan, 2 bulan gitu. Bentar, ini yang gompal-gompal itu tuh yang nggak mulus lah, geradakan gitu atau apa ya? Iya, geradakan aku pernah lihat. Tipis lah. Itu sebenarnya tetap bisa jadi starter kan? Bisa, cuma tapi kan nggak cakep aja. Iya dong, kamu mau beli Skobi, aku kasih kamu yang bagus nih, teman kamu beli gompal gitu, pasti teman kamu komplain kan, padahal kan nggak ngaruh. Iyalah, maksudnya nggak sengaruh itu gitu. Cuman kan tetap aja kalau kita mau jualan kan harus yang bagus gitu. Terus yang jelek diapain? Dipakai sendiri lah buat starter lagi gitu. Tapi kan namanya kan aku juga anak baru Kak, baru 1,5 tahun waktu itu. Bikin kombucha itu perlu jam terbang Kak, masalahnya. Aku cuma bikin gagal soalnya. Iya, maksudnya aku juga sering gagal. Aku pernah kena mold, rak rubuh, meledak. Tuh kayak nyesek itu. Bukan nyesek lagi, aku sampai mempertanyakan, Tuhan ini jalan gue apa bukan sih sebenarnya gitu loh. Tapi kan ketika musibah terjadi, maksudnya bukan musibah ya, ketika tantangan terjadi kita antara dua, ini jalan gue apa bukan, atau Tuhan lagi kasih gue mau naik level nih, gitu kan, mau belajar sesuatu yang baru apa nih gitu kan. Nah ya itu pilihan lah, kita mau ngelihatnya dari sisi yang mana. Wow, itu rak rubuh berapa banyak tuh kombucha? Bot apa jar yang jarnya pecah tuh? 4 liter kali 16 berapa tuh? 60-an ya, pokoknya segituan lah ya. Pokoknya satunya 4 liter, ada 16 jar. Banyak banget. Baru isi lagi, baru beli lagi raknya. Langsung lemes. Aduh, pokoknya ya itu masa-masa, makanya aku bilang pembelajaran, aku lebih banyak belajar kehidupan sih. Daripada belajar tentang, maksudnya ya akademis tentang kombuchanya penting, tapi menurut aku pembelajaran kehidupan itu yang mendewasakan aku dalam berusaha gitu, dalam melakukan semua ini gitu. Wow, seru. Itu sampai PO setahun loh. Iya, PO Skobi. Sekarang ada PO setahun lagi nggak? Enggak, udah. Paling cepet dong kita sekarang. Udah cepet, soalnya udah banyak jarnya kan. Sekarang kalau misalkan orang mau beli ini deh, Skobi, paling banyak bisa handle berapa sebulan? Mungkin 500-an ya. 500 Skobi per bulan itu maksimal kita bisa. Bisa bikin ya. Karena sebenarnya lebih di proses nunggunya itu ya. Iya, proses nunggu dan proses cakepnya lah. Kan gak semua Skobi itu perfect ibaratnya. Iya. Kalau rasionya dari yang dibikin itu yang jadi cakep sama yang jadi jelek berapa persen tuh? Sekarang karena kita udah standarisasi semua, kebanyakan bisa cakep. Berapa persen kira-kira? 90% cakep kok. 90% cakep ya. Yang 10% ya udahlah jadi ini ya. Starter. Wow. Kita pakai sendiri atau kita jadiin lotion atau apa gitu, hair mask kan banyak. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas ya. Banyak ya bahasannya. Seru. Nah, terus waktu dari ngurus apa sih si Mambucha kita sebutnya ya, ngurus sekarang udah punya sertifikat apa aja nih? Udah BPOM, sudah halal. Gimana ceritain dong perjuangan mengurus halal dan BPOM, karena kan dari BPOM sendiri untuk kombucha baru kan? Baru. Dulu nggak bisa katanya. Betul. Aku juga cerita coba. Dong. Jadi aku kan sekarang kombucha ini udah 3 tahun ya, Mambucha udah 3 tahun. Jadi waktu Mambucha 1 tahun, aku udah coba apply BPOM sendiri. Dan memang gak bisa karena masih di rumah. Jadi masih bergabung dengan rumah tinggal. Nah itu gak boleh. Nah jadi kan ibaratnya aku harus punya tempat sendiri dulu nih, baru bisa ngurus BPOM gitu kan. Nah akhirnya di perjalanan tahun yang pas aku viral itu, emang kalau udah jalannya sih kayak ada aja gitu ya. Jadi aku ketemu dengan satu orang, dia itu memang konsultan perizinan. Nah pas ketemu aku tuh lagi ngurusin hal yang lain, tapi terus dia bilang gitu, maksudnya Cici mau di BPOM-in gak? Mau, emang kamu tahu gimana cara? Dia lagi ngurusin kombuchanya orang, tapi tinggal tengah jalan, karena orangnya keluar negeri. Jadi tuh kayak nyangkut di lab, hasil lab itu belum dikasih lah, maksudnya produk sampel buat labnya belum dikasih. Tapi semua persyaratan untuk membepomkan produk kombucha itu udah dia tahu persyaratannya. Ibaratnya 70% dia udah tahu harus apa supaya BPOM itu bisa keluar. Nah, singkat cerita,
Intinya aku harus buat satu rumah produksi yang terstandarisasi BPOM, yang berstandar BPOM. CPPOB ya? Iya, CPPOB. Jadi aku harus punya tempat, terus nanti tempat ini di layout dulu, di layout nanti mereka kasih ke BPOM dulu, BPOM approve, baru aku jalanin. Nah, jadi jangan udah punya tempat dulu baru kasih dana gitu, nanti rubah-rubahnya susah gitu. Nah, jadi aku bersyukur banget sih buat partner aku tersebut ya. Maksudnya karena dia aku jadi akhirannya BPOM aku cepat. Jadi buka itu Maret 2023, BPOM-nya CPPOB-nya keluarnya Juni. 3 bulan. 3 bulan ya. Okay. Terus MD-nya keluarnya Juli, 4 bulan. MD 4 bulan ya. Ini kategorinya pasti tinggi ya kalau kombucha ya. Fermentasi enggak, resiko rendah. Resiko rendah ya. Oke. Fermentasi masuknya. Nah, itu BPOM. Kalau halal? Aduh, halal susah sekali ya bro. Berapa lama? Berapa lama? Aku itu jadi sama ketika aku mempersiapkan rumah produksi, aku sudah mempelajari apa yang kriteria apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa mendapatkan sertifikasi halal. Jadi ada bukunya segepok tuh. Terus aku harus membina karyawan aku, harus ada penyelia halalnya gitu-gitu kan. Nah itu dari awal aku baru keluar Oktober. Berapa bulan? 7 bulan. Ya. 7 bulan proses untuk halal. Yang lama biasa di mana sih? Lamanya di auditnya ya. Ini pakai jasa? Pakai jasa, pakai jasa. Karena aku nggak ngerti kan. Maksudnya aku menganggapnya gini, orang tuh masing-masing punya expertise. Kalau aku habiskan energi aku dan pikiran aku untuk mengurus perizinan aja, yang ada kombucha aku nggak jalan-jalan gitu. Karena aku R&D-nya, aku produce juga, aku jualan juga. Jadi hal-hal yang memang udah ada yang expertnya ya udahlah kita bagi rezeki aja ke yang expert gitu. Terus sekarang udah jalan semuanya perizinan. Mungkin ada mau izin apa lagi yang didaftarin atau udah cukup? Izin mungkin jualan dulu boleh nggak? Cukup ya. Sebenarnya itu cukup udah sih, cukup. Udah cukup menguras. Cuman kan masih ada lagi kan SNI misalkan, apa lagi? ACCP. Enggak, cukup. Misalkan ada niat ekspor nggak nih? Niat sih ada. Apa cuman udah jangan-jangan? Ini ke seluruh Indonesia aja PR, masih bocor-bocoran pecah-pecahan. Aku mau nanya, soalnya aku lihat di videonya tuh kan dimasukin ke kardus tuh kira pakai pajen ya gitu-gitu. Mostly itu Paxel sebenarnya, karena Paxel yang paling aman ya. Tapi menurut aku. ada yang pecah juga. Tapi kalau pecah Paxel ganti kok. Iya Paxel, semua orang bilang gitu sih, kalau pecah ganti. They are very good partner of us dari kita masih di rumah aja. Menurut aku Paxel itu one of our greatest support. Wow. Yes, we are very grateful for Paxel. Thank you so much. Semua testingnya bagus sih Paxel ya. Iya, untuk UMKM mereka sangat mendukung sih, menurut aku. Nah, terus untuk yang lain-lainnya, karena kita harus pakai ekspedisi lain biasanya karena untuk yang di area-area nggak terjangkau Paxel. Kalau kayak mau ke Papua bisa kirim? Iya, bisa. Tapi ya itulah resikonya tinggi ya. Resiko tinggi. Iya, apa sih? Pecah. Bocor. Meledak? Meledak enggak sih. Bocor, rembes. Nah, aku beli kombucha merek lain gitu ya. Nyampe sini tuh aku kalau buka tuh selalu dari jauh nih. Iya. Meledak gitu. Ini begini juga nggak? Ntar boleh dicoba ya. Oke. Kalau aku jadi gini, kalau Mambucha kita memang mengkontrol untuk hal itu. Maksudnya dari sisi karbonasinya, dari sisi kualitasnya gitu ya. Maksudnya semua itu harus dikontrol karena kita udah sertifikasi halal juga. Alkohol juga harus dikontrol. There is a way. Kontrolnya gimana? There is a way. Standarisasi. Spill dong gimana? Nggak bisa. Itu rahasia perusahaan. Ya itu termasuk rahasia perusahaan dan maksudnya itu adalah hasil pelajaran 3 tahun yang kayak riset ya. It's all about suhu. Intinya di suhu. It's all about fermentasi. Maksudnya humidity-nya. Jadi maksudnya bukan aku nggak mau spill rahasianya, cuman banyak aspeknya. Intinya di situ. Iya, segala sesuatu sebenarnya bisa kita kontrol kalau kita mengerti kan penyebab dia begitu tuh apa gitu. Karena jadi dulu itu aku pernah bikin kombucha juga yang meledak begitu dan itu melukai aku punya karyawan. Sejak saat itu aku nggak lakukan sistem yang kayak dulu lagi. Yang dulu aku lakukan itu ibaratnya I learn lah. Ya kan aku harus belajar akhirnya. Oh tahu nggak boleh kayak gitu. Ini bahaya buat orang lain. That's why aku aku belajar berarti suhu harus kayak gini. Penyimpanan harus begini. Buka kursus nggak? Buka. Nah, tapi untuk kursus, bikin ya, bukan untuk usahanya untuk ya. Itu nggak diajarin tetap ya? Untuk usahanya enggak, karena gini, suhu di kita punya tempat produksi dengan suhu di sana beda. Air beda, humidity beda. Bagaimana cara mengaturnya kan
Itu kan ceritanya panjang ya. Cuman salah satunya untuk supaya kombucha tuh nggak meledak begitu, intinya adalah controlling suhu di storage. Di sananya? Di storage di tempat kita. Oke. Di tempat kita harus kontrol. Tahu nggak berapa derajat tuh kulkas kamu? Nggak pernah ngukur sih ya. Mulai dari situ aja. Pasang termometer dalam kulkas, cek. Misalnya kalau udah di atas 11 derajat berarti harus servis. Gitu. Terus humidity, kalau misalnya terlalu humid harus gimana, kalau kurang humid resikonya apa, itu kan semua kan pembelajaran yang nggak bisa aku jabarin. Humidity apa ngaruhnya ke kombucha? Kan dia ketutup. Udara kan. Sekelilingnya. Ngaruh ke dalam. Ngaruhnya ke taste-nya ya. Oke. Akan ada yang lebih legit lah, atau ada yang lebih flat lah gitu. Akan pengaruh. Maksudnya kita semua harus ambil data nih. Jadi makanya aku bilang kalau kita bermain dengan kombucha is all about food research ya gitu. It's about research. Jadi aku juga nggak bilang ini benar itu salah sih, enggak. Cuman this is what worked for us itu seperti itu, kita kontrol. Kalau misalnya humidity udah terlalu tinggi berarti kita masih masukin dehumidifier yang kayak gitu-gitu. Yeah. That's the least we can do kan. Oke, kebayang. Nah, dari tadi kan bilang untuk perizinan ini banyak UKM yang ngeluh ya, perizinan di Indonesia tuh ribet. Iya. Ya, kira-kira ada saran nggak buat pemerintah nih ya? Apa yang harus dirubah nih dari sisi perizinan? Gimana caranya orang tuh nggak butuh calo atau nggak butuh orang pihak ketiga yang dia tuh bisa dengan mudah untuk mengurus? Mungkin sebenarnya sih kan kayaknya banyak ya yang kayak kasih penyuluhan BPOM gratis, maksudnya halal gratis yang kayak gitu-gitu. Iya. Yang sebenarnya aku juga nggak tahu sih itu untuk siapa, dan maksudnya apakah itu untuk pedagang gerobakan kah atau? Actually yes. Jadi buat UKM siapapun itu tinggal datang ke kecamatan. Ini Jakarta, aku nggak tahu luar Jakarta nggak. Penjualan maksimal berapa gitu kali ya? As ya? long as masih UKM, masih oke. Kan UKM itu kan 4,8 miliar. Masih di bawah itu masih bisa dapat gratis. Tapi kalau di atas itu sudah harus berbayar lah, urus sendiri gitu. Ya kalau aku bisa meminta mungkin lebih proaktif kali ya, dan dibagi per area gitu. Maksudnya kayak Jakarta Timur ya udah ada orangnya, dan orang-orangnya juga lebih lebih nggak nakutin gitu. Karena kita mungkin takut karena kurangnya komunikasi gitu. Lebih komunikatif kali ya about BPOM gitu atau? Iya, mungkin staffnya baik BPOM maupun halal gitu ya. Lebih friendly kali ya. Iya, harusnya lebih komunikatif ya. aja sih. Sering-sering, dan maksudnya kalau misalnya nggak dibagi per area kan agak sulit ya. Maksudnya kayak kita udah mengurus, saya bukan harusnya ini mau ke sini gitu. Dulu kamu ke dinas gitu ya. Iya, ini harusnya ke dinas kesehatan, ini harusnya ke dinas ini dari situ. Kita mana tahu ya. Aku kemana? Iya, aku ngerasain itu pas di Kemtan ya. Lempar sana, lempar sini kayak gitu. Jadi nggak ada kejelasan kayak gini harusnya ngurusnya ke siapa. Dan aku coba live chat juga, lempar sana, lempar sini. Intinya nggak bisa kalau ngurus sendiri waktu itu. Dibikinnya begitu karena PIRT udah nggak ada juga kan. Untuk minuman nggak bisa. Buat apa? Untuk minuman nggak bisa. Buat makanan masih bisa. Makanan masih bisa. Tapi kalau minuman sudah tidak bisa katanya. Emang kecuali serbuk. Iya. Serbuk masih bisa. Yang non BTP bisa. Gitu, non BTP ya. Jadi kayak aku ada tuh kayak mungkin bir peletok, wedang jahe, turmeric, itu yang memang masih bisa resiko rendah. Itu pun kalau peraturan terbaru itu kalau dia sudah PSAT, pangan segar asal tumbuhan, yang dia pure 100% memang rempah atau asal tumbuhan lah intinya, itu pun juga udah nggak bisa PIRT. Iya, enggak juga. Udah nggak boleh BPOM juga. Harusnya yang benar adalah Kemtan. Nah itu kan nggak tahu. Nah itu peraturan juga baru. Itu dia. Nah aku ngerasa peraturan perubahan itu yang nyebelin. Benar. Mereka merubah peraturan tanpa mengkomunikasikan. Jadi balik lagi komunikasi sih menurut aku. Ntar nggak gitu. Ntar alasannya gini, kan kita udah publish di sosial media. Itu bukan komunikasi namanya, Ibu. Tapi sebenarnya dari kemarin orang-orang Bapak Ibu BPOM yang datang yang untuk audit kita punya pabrik, baik-baik sekali sih sebenarnya. Cuman memang mungkin a lot of things on their plate juga. Sistemnya. Iya, manual banget. Semua tuh manual banget. Terus aku lagi bayangin aja kalau dia ngaudit satu pabrik aja 2 hari.
mau ya, sampai kapan? Benar. Gitu. Pasti kan banyak usaha yang jadi ngantri. Betul. Kan. Nah akhirnya jadi jualan tanpa BPOM. Iya. Gitu. Nah mendingan kan dibuat sistem otomatis lebih. Apa kan sekarang semua udah digital ya. Harusnya mungkin lebih. Aku sih nggak bilang mempermudah sih. Karena kalau lihat di Jepang kemarin mereka membuat itu sulit supaya menjaga kualitas. Tapi bukan berarti mempersulit orang yang mau berusaha. Beda loh. Gimana coba? Jadi gini, antara mereka mempunyai standar yang tinggi untuk sebuah produk itu memiliki izin edar di Jepang dengan mempersulit orangnya untuk berusaha di Jepang, itu suatu hal yang beda. Dua hal yang berbeda. Oke, kebayang. Gitu. Jadi they are setting standard to protect their people gitu. Jadi kayak misalnya di Indonesia kalau pakai minyak A untuk kacang goreng misalnya 5 gram itu diperbolehkan. Di Jepang nggak boleh karena nanti orang ini resiko kolesterol misalnya gitu ya. Jadi hanya boleh 0,5 gram. Jadi makanan dari Indonesia kacang goreng yang 5 gram minyak itu nggak boleh. Kalau mau masuk Jepang lo harus kurangin kadar minyaknya. Nah itu kan untuk mereka melindungi warga Jepang dari sakit kolesterol. Ini contoh ya, contoh. Nah, tapi bukan berarti si pengusaha ini di-ban langsung. Oh, atas nama si A nggak bakalan boleh masuk karena dia punya makanan yang begini-begini gitu. Nggak kayak gitu. Lebih kayak ya lo sesuaiin lah sama regulasinya. Yang standarnya seperti apa. Nah kadang-kadang kalau di sini kita nggak tahu kita punya standarnya tuh seperti apa sih yang bakal di-approve gitu kan. Atau enggak. Jadi itulah maksudnya komunikasinya bukan komunikasi halo-halo di sosmed loh. Tapi lebih ke sistem aja. Oke, what it takes untuk sebuah produk itu mendapatkan BPOM. Ya kan, apa yang harus dipenuhin. Misalnya harus punya tempat usahanya bersihnya begini. Misalnya kayak gini. Penyuluhan bikin denah dulu deh. Harus denah seperti apa sih yang dibutuhkan kan, jadi kita pengusaha bisa mikir ya, gue berarti harus punya tempat kurang lebih 10 kali 10 nih kalau misalnya gue pengen BPOM-in produk gue gitu kan. Kalau kita nggak tahu bener-bener, kalau aku nggak ada konsultan aku yang meng-guide aku, mungkin sampai hari ini juga nggak BPOM kali. Karena mereka yang lebih paham. Mereka yang bisa nanya, dan karena mereka yang udah tahu kayak kalau kita mau bikin pabrik yang punya CPPOB harus ada ruang antar orang. Ruang antar orang harus ada locker, harus ada ini gitu kan. Jadi kan kita gunanya buat ini. Tapi amazingly menurut aku setelah kita diaudit BPOM dan diajarin semua itu, kita jadi ngerti kenapa mereka mempunyai peraturan seperti ini. Iya, intinya untuk menjaga kita semua. Cuman komunikasi itunya loh yang kesannya lu ribet banget sih gitu kan. Padahal maksudnya untuk ngejaga. Setuju. Gitu. Jadi semua tentang komunikasi aja menurut aku sih. Oke, interesting. Sama tambahan dari aku sih ini ya. Gimana caranya biar antar lembaga itu saling sinkron. Iya. Berkaitan. Benar. Misalnya ini nggak bisa kamu kasih ke siapa tapi udah ada orangnya dong. Jangan langsung lempar mentah-mentah gitu kan. Iya. Aku ada pengalaman waktu ngurus sama jadi dari lembaga ini bilang begini, lembaga ini bilang begini. Akhirnya apa? Udah jedotin pala deh ke tembok deh. Mentah lagi udah ya. bingung kan akhirnya kemana. Iya, tapi memang lumayan costly sih, harus siap uang dananya sih. Benar. Kalau tadi si Scooby ya kita sebutnya ya. Scooby sebulan bisa tadi berapa kilo? 500 kilo atau piece? Piece. Satu piece berapa gram tuh? Sekitar 250 lah. 250 gram. Nah, 500 piece ya tadi ya. 500 ya, sorry ya. Kalau ini minumannya yang udah jadi bisa berapa? Seminggu mungkin 1000 botolan lah ya. Seminggu 1000 botol. Segini 250? Ini 350. Wow, lumayan ya. Ya itu ngap-ngapan lah ya. Kalau santai tergantung demand sih kan. Kita juga maksudnya gini, kalau dulu kan kita viral. Pas viral pasti kan permintaannya kan tinggi. Nah sekarang kan viral itu kan gak bisa terus-terusan kan. Tapi bagaimana kita menggunakan momentum itu untuk kita maintain bisnis kita gitu. Jadi sekarang udah lebih maksudnya kita gak usah produksinya gegabrukan banyak begitu. Tapi kita punya timeline. Karena kan kita udah ada masuk ke supermarket, ke ranch farmers gitu. Kemana aja supermarketnya? Ranch farmers, ranch market, farmers market. Satu grup ya itu ya? Iya, terus ada beberapa klinik
Klinik apa, klinik kecantikan? autoimun. Oh, dijual di situ. Iya, karena Oke. bagus banget sebenarnya buat autoimun kan mereka leaky gut ya. Iya. Dan ini good for gut gitu. Jadi kebetulan kita tuh punya rekan dokter herbalis. Jadi dia banyak lah ibaratnya merekomendasikan pasiennya untuk minum kombucha sebagai support ya, untuk mereka bisa healing lebih baik lah gitu. Oke. Sedikit dong pengen tahu nih, ke supermarket expire berapa lama? 1 bulan. Ini 1 bulan. Berarti repot nggak sih tuh? Repot. Is it maksudnya still apa ya? Masih menarikkah untuk minuman masuk ke supermarket? Masih menarik menurut saya. Iya, as business. As a business of course. Profit ya? Kita nggak lihat di situnya sih. This is a branding. Oke. Iya, Jadi this is walaupun a ada yang branding. dibalikin pun masih oke. Iya, kita every week kita reload. Jadi every week itu armada kita tuh muter ke semua supermarket. Jadi misalnya Senin ke area Tangerang, Alam Sutra, apa tuh Semarang Serpong, Iya. terus ya pokoknya area Tangerang. Nanti Selasa area Jakarta Utara misalnya. Tuker gitu ya? Muter. Ngambil dan naro? Banyak kan naro aja sih, karena naro. biasanya ya kan kita taruh nggak banyak kan consignment. Oke. Terus mereka nggak ada di gudangnya, jadi hanya di kulkas Store. aja. Jadi kan dikit kan, paling satu varian 10 gitu. Jadi Nggak perlu sampai ke distribution centernya? enggak. Mereka nggak mau. Jadi kita harus reload, kita harus kerjain semuanya sendiri. Itu menurut aku effortnya sangat besar. Tapi for branding really good ya. Maksudnya kalau ditanya kan ada di mana, ada di range gitu kayak gitu kan naik satu lah level. Iya nggak sih? Benar, setuju. Iya kan, kalau misalnya ada setuju. di mana cuma online kayaknya gitu. Oke, lebih ke situ ya. Make sense gak sih? Bener Iya sih, kan? setuju. Iya. Kita juga gitu sih. Ada beberapa supermarket yang kayak nggak Enggak, oke, ya, tapi you keep kayak it there, right? ada di situ. Iya, jadi ibaratnya dan orang yang tadinya kita pikir, aduh ada yang beli nggak ya gitu, ternyata ada aja. Ada aja. Yang ya. tadinya sepi tiba-tiba habis gitu. Dan itu semuanya kayak nggak ada pattern. Jadi misalnya nih cabang Kelapa Gading gitu ya, Farmers Kelapa Gading awal-awal habis terus gitu, ntar tiba-tiba kok dikit ya gitu. Tapi ntar yang habis di Puri gitu. Oh gitu. Terus ntar yang lainnya habisnya di Kemang apa di mana kayak Jadi emang nggak ada ya, nggak ada pattern tuh. unexpected You banget. just throw your bait and just like Kita boleh coba nggak nih? boleh dong. Wah. Udah nggak dingin tapi. Nggak apa-apa. Oke, this is yang Mambucha. Kenapa namanya Mambucha? karena mam kan dari mam tuh, Mom, mother. mother. Aku memperlakukan anak-anakku ini kayak anak-anak. Oh Jadi gitu. I call them anak-anak aku, mereka call me mama gitu. Mambucha. Iya, mambucha. Kita Oke, coba. kita coba ya. Dikit dulu ya? Dikit dulu ya. Biar bisa Kita coba-coba yang lain coba ya. aromanya ya. Yes, Mambucha. Mambucha. Coba. Oke, bismillah kita coba ya. Mambucha. Tehnya seger ya. Segar. Ini pakai green tea atau apa? Campur. Green Campur tea ya? and black tea. Aku ngerasa si green tea-nya tehnya tuh oke, terus asemnya juga oke lah. Nice. Shocking nggak? Oh iya, dia nggak ada sodanya, nggak ces gitu loh. Nggak terlalu Nggak ya. bikin orang kaget. Iya, nggak terlalu shocking kan. nggak bikin orang Lumayan kaget. smooth ya. Iya benar-benar. Nah. Kadang ada kombucha yang kayak pas di tenggorokan tuh kayak Nyelekit. iya, Ya, ini enggak. Ini enggak, smooth. Oke, enak. Nah, Aku kalau suka ini nih tadi apa rasa apa? original yang ini. Yes, original. Nah, yang ini marigold. Ini kesukaannya para pria. Jadi kalau kita punya customer cowok, Pada pasti mesen ini. mereka sukanya yang Emang marigold. ada efek sampingnya apa? Coba deh. Coba. Cobain dulu deh. Oke. What do you think? Perbedaannya ini ya, nggak terlalu jauh ya sama yang ini. Tapi ini sodanya lebih berasa nih. Kenapa tuh bisa beda? Ada apa lagi yang beda sebelum dilanjutin? Lemon asamnya Dia ada sense a little bit honey nggak? Sedikit madu-madunya gitu. aku nggak ngerasa lagi, mungkin karena tadi Nggak apa-apa sih. ini ya. Karena, nah jadi kalau marigold ini kan kita bikin dari real marigold flower. Oke. Nah jadi ada benefit tambahan. Pakai madu. Enggak. Oh gitu. Tapi bunganya itu Memberikan bikin rasa ada madu. ada sedikit hint madu. Oke. Oh salah, tadi nggak minum air dulu. Oh iya, Jadi kayak ulang-ulang. Nggak aci. Ikan biasanya kan gitu kan, harus Iya harus netral dulu. netral dulu. Oke, kita coba lagi lah. Oh coba lagi, oke. Coba ya. Coba lagi marigold. Oke, cukup. Aromanya dulu. Ya, oke. Bismillah. Seger.
Dia lebih sparkling ya? Iya, lebih sparkling. Lebih sparkling. Emang ada treatment khusus atau gimana? Untuk yang mana? Maksudnya ini apa ya? Chambernya beda? Beda semua. Aku pernah dengar katanya kombucha udah first fermentation, ada second fermentation. Berarti ini dikasih rasanya di proses tahap kedua? Kalau yang ini enggak. Gimana? Kita masak tehnya dari awal. Sama marigoldnya? Oh gitu. Tapi kata orang katanya bisa rusak, bisa gagal kalau gitu. Ini kok bisa? Itulah kalau bakteri tuh cocok-cocokan lah. Gitu ya. Ada yang gagal di tangan orang tapi berhasil di tangan orang lain gitu kan. Nah kalau ini kebetulan tangannya beda. Aku sempat gagal juga kok sama ini. Tapi ya, akhirnya tapi kan aku tahu patternnya kan. Wow. Udah ketemu patternnya. Congrats. Enak. Terus apa ya, aku ngerasa ya otentik kombucha lah ya. Iya. Tapi kamu harus coba satu lagi. Wow, masih bisa nggak? Minum air dulu. Yang ini, kalau yang ini favoritnya para perempuan. Lavender. Yes. Kan ini calming banget. Dan mungkin mau ganti gelas gak sih? Ini aja nih yang baru ya. Iya. Yang baru. Oh oke, gak apa-apa. Taruh gelas kita. Cobain dulu. Udah minum air putih? Udah. Nah. Aromanya dulu. Lavender. Ya lavender banget. Ya lavendernya berasa. Nice. Iya, lavender berasa. Semuanya, aku ngerasa yang lavender lebih berasa ketimbang yang marigold. Ya, karena marigold itu sebenarnya orang nggak familiar sih. Apa sih marigold? Ya kan, maksudnya kalau lavender kan pas ini kayak, ini lavender gitu. Tapi kalau marigold itu sebenarnya bunganya pun nggak ada aroma kayak yang kuat banget. Yang aromatik kayak lavender. Jadi kamu kayak nebak-nebak kan kayak ini apa sih rasanya gitu. Tapi kalau lavender langsung ya ini lavender. Betul. Nih berasa. Dan yang aku kan setiap brand tuh beda-beda ya. Kalau sekilas ya aku tangkep kalau dari Mambucha ini dia berusaha menjaga keotentikan si kombuchanya itu sendiri gitu ya. Terus ya udah simple gitu, just misalkan kombucha tadi sama lavender berdua gitu ya. Jadi lebih ke situ aku ngerasanya. Kita nggak terlalu kompleks sih. Maksudnya kita pengen orang tuh ngerasain ke apa ya, kayak otentik, true aslinya. Color, true taste gitu. Dan kita kan di sini taruh nih, coba kelihatan nggak baca? Made with love. Ini bener didoain setiap hari. Iya. Jadi gimana cara mendoakan kombucha yang baik? Salah satu value yang aku tanamkan di perusahaan aku di pabrik gitu ya adalah setiap orang sebelum mulai kerja kita harus doa bersama. Terus kalau kita lagi ada clash satu sama lain harus selesaikan sebelum masuk ke ruang produksi. Jadi secara energi harus clear dulu gitu, karena itu akan mempengaruhi skobi-skobi kita, kualitas produksi kita. Dan mereka harus kirim saya video tiap hari mereka mendoakan sebelum mulai dan berbicara pada skobi-skobi ini. Oh, semua staff suruh ngobrol dulu sama skobi, botol-botol jar-jar itu. Semua anak produksi ya, nggak semua staff sih. Kan kalau staff admin ya enggak lah gitu. Cuman mereka berkumpul berdoa tuh setiap pagi. Di ruang kombucha itu? Di depan ruang receptions, jadi di area kan. Pas pertama masuk pintu, that's where they pray. Tapi ketemu sama si jar kombuchanya itu? Sama jar kombuchanya anak produksi ada sekitar 8 orang ya. Dimana mereka berdoa setiap pagi dan mendoakan skobi-skobi ini dengan kata-kata yang terdengar. Ada bahasa khusus afirmasi, atau doa khusus? Mereka pasang YouTube pengajian sih. Really? Jadi setel Al-Quran gitu ke kombucha? Iya, dipasangin pakai speaker. Iya, aku ada video-videonya kalau kamu boleh lihat. nanti di-share ya? Boleh. Wow, mereka menarik, menegur guys. setiap hari karena kan itu yang aku lakukan di rumah. Dan itu yang membawa aku keajaiban buat aku. Jadi aku percaya value itu harus aku pegang sampai kapanpun ada Mambucha, itu harus. Karena pernah di neglect itu pernah. Gimana? Gak didoakan itu pernah. Dan terus? hasilnya jauh berbeda. Beda. Dan aku tahu. Rusak? Beda aja. Beda. Dan aku tahu. Jadi waktu itu aku pergi travel 2 minggu. Terus aku pulang. Jadi kalau aku around, aku pasti tes kombucha aku testing semua rasa. Jadi tim aku selalu bawain ke aku semua rasa. Terus aku bilang, ini ada yang salah nih. Kalian ada yang gak lakukan beberapa step yang aku bilang ya. Aku bilang gitu. Saat itu masih baru ya. Aku tuh pabrik Maret, aku pergi bulan Juni, Juli. Jadi baru 3 bulan. Kayaknya mungkin culture tuh belum terlalu kebentuk. Dan mereka masih nganggapnya, ya lah kalau ibu gak lihat,
Iya. Ya gitulah ya, human kan human. Stres ya, botol didoain gitu kan. Masih belum percaya gitu. Nah akhirnya ketika aku tahu, aku tegur, aku bilang kalian kan semua udah sesuai rasio, udah sesuai dengan SOP. Kalian doakan nggak? Doain kok Bu. Gimana doainnya? Dalam hati. Menurut lo, Skobi tahu hati lo gitu kan? Cenayang kali gitu kan? Enggak, aku kan ngajarin kalian untuk mendoakan dengan perkataan yang terdengar oleh mereka. Oke. Gitu, dengan hati yang tulus kalian doain. Kalian tahu gak sih yang minum kombucha itu siapa? Gitu. Jadi aku tuh terdorong untuk membuat kombucha yang berkualitas, yang bersih, yang dengan kita doakan karena ada customer aku yang ikhtiar dengan kombucha. Dan aku gak mau main-main dengan itu gitu loh. Karena aku melihat mereka udah menuai hasilnya. Dan banyak dari mulut ke mulut yang akhirnya share gitu. Ini yang pertama banget ya kalau boleh cerita, customer aku tuh dia kuning, sakit kuning, hepatitis ya namanya, kuning. Nah dia waktu itu dia di rumah sakit berapa lama, terus dia cross aku punya TikTok, jadi sempat viral di TikTok juga. Terus dia nanya aku, Kak aku lagi di rumah sakit, aku sakit kuning, udah berapa kali masuk rumah sakit, terus udah di kateter juga, pakai apa, pakai, pokoknya udah complicated banget lah. Terus dia tanya, aku boleh nggak minum kombucha? Aku takut dong. Kalau bilang boleh ntar kenapa-napa gue gawat gitu. Kalau bilang enggak juga gimana. Aku selalu bilang kalau sama orang yang sakit tuh konsul dulu ke dokternya. Boleh nggak gitu minum teh fermentasi. Nah si perempuan ini akhirnya tanya ke dokternya. Terus dokternya bilang, saya sih udah angkat tangan sama kamu. Jadi terserah kamu mau pakai apa gitu. Karena memang udah akut banget. Kayak udah dokter juga tinggal udah nunggu waktunya. Iya karena udah parah banget sih. Waktu itu aku juga dikasih foto-fotonya gitu. Nah akhirnya dia bilang dia sampai sholat dulu Kak sebelum dia akhirnya mau coba, karena dia juga takut ya. Akhirnya dia sholat dulu, terus dia bilang, Kak aku mau coba, aku mau ikhtiar gitu. Aku bilang ya udah aku doain ya, aku bilang gitu. Kita mungkin nggak kepercayaan, tapi aku percaya Tuhan tuh satu lah gitu. Tuhan yang ciptain kita semua, Tuhan yang ciptain kita ini gitu, yang kasih kita semua alam semesta ini. Aku bilang aku kirim doa ya gitu buat kamu. Dan akhirnya aku kirim. Dan you know what? Dia keluar rumah sakit, sembuh. Baik sampai sekarang. Wow. Nanti kalau ada podcast mungkin dia yang pertama kali di episode pertama aku deh. Oke, mau bikin podcast juga berarti ya. Yes. Sembuh dia tuh. Tapi mungkin ya prosesnya nggak semudah itu kayak langsung sembuh, enggak gitu. Tapi at least dia bisa punya energi, dia bisa makan. Sebenarnya kombucha itu bantu orang itu bisa makan. Gitu, karena dia ngebuang racun kan. Dia ngebuang yang nggak perlu dari tubuh kita sehingga tubuh kita bisa minta nutrisi gitu loh intinya. Jadi kalau aku bilang dia nyembuhin penyakit hepatitis mah no. But dia help kamu untuk kamu punya energi balik lagi, berjuang lagi gitu. Itu sih. Pernah di-compare nggak antara apa ya? Anggaplah misalkan dia ngomong langsung sama di play dari MP3 misalkan. Ada perbedaan nggak? Harus ngomong langsung. MP3 itu hanya sampingan aja. Jadi misalnya waktu kita rest, kan kita doain, terus kan kita kerjakan semua. Biasanya pasangin lagu, nggak cuman khotbah lah gitu. Maksudnya lagu-lagu yang menenangkan, or positive vibes music gitu. Terus ya khotbah, dipasangin khotbah itu pas lagi istirahat gitu, anak-anak keluar sepi, nggak ada kelantang-kelontong, pasangin pengajian kayak gitu. Coba dong bikin konten perbandingan ya antara diucapin doang sama yang dia cuma direkam. Jadi konten tuh dan sekaligus pembuktian. Nanti gagal sayang ya. Apanya? Banyak soalnya. Satu aja. Oh satu aja. Satu botol. Pisahin ruangan. Itu aja. Sebenarnya nggak usah dicoba, aku udah tahu sih. Pasti beda. Pasti beda. Iya jadi dong. percaya omongan langsung. Gini, kayak misalnya kakak sama istri, ya ngomong aku sayang kamu deh. Sama pasangin MP3. Iya beda sih. Ya udah. As simple as that kan. Oke. The energy Kak. Energinya yang makes it different. Menurut aku sih. Tadi untuk kombucha kan gabungan ya, teh hitam sama teh putih. Hijau. Teh hitam sama teh hijau. Pernah nyoba sendiri-sendiri gitu gak sih? Pernah. Enakan mana? Enakan gabung. Tetap enakan gabung. Iya, jadi teh hitam itu kan tinggi polifenol. Teh hijau kan tinggi antioksidan. Daripada sendiri-sendiri kenapa gak berdua aja? Kalau kayak kopi ini ya, yang gabungan Robusta sama Arabica digabung, ada persentasenya atau benar 50-50? Ada persentasenya. Terus kalau untuk teh sendiri, ada spesifik ngambil dari daerah mana misalkan, atau apa ya istilahnya ngaruh nggak sih kalau bikin kombucha pakai white tea ya, silver needle? Iya, mau enak banget sebenarnya, cuma mahal banget. Itu buat sendiri aja lah.
Enggak sih, I think buat Buat kayak minum flagship gitu loh, kayak kombucha sebotol mungkin harganya 500.000 atau 1 juta. Itu Aduh, emang ada yang mau beli ya? Kalau dia mau coba beli, dong. Kalau dia mau beli, aku bikinin deh. Limited edition. ya. Jadi cuma dibikin 10 biji. Oke. Iming-imingnya ini hasil penjualan setengahnya Akan disumbangkan. disumbangkan. Ya. Boleh I think it's idea ya. Nanti aku bikinin. Aku udah pernah nyoba soalnya enak banget sih. Oh, Zinfandel gitu ya. Enak. Tapi kan dia kan lebih soft ya nggak sih? Very light. Tapi balik lagi tergantung starternya. Kalau starternya enak mah enak-enak aja. Aku kemarin ke Jepang bawa yang pakai sencha, pakai genmaicha, enak. Oke. Aku ada pertanyaan gini. Kan mohon koreksi kalau salah ya. Kan kita ada bukan usus ya, apa sih kayak yang ke lambung dulu gitu ya. Itu kan ada zat asam di situ ya. Dia ngebunuh bakteri dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kalau kita minum kombucha, sebenarnya yang kita cari itu bakterinya bertahan di mana sih? Di yang sebelum nyampe ke usus itu, di lambung atau di lambungnya atau di setelahnya? Karena setahu aku kan yang baik itu di setelahnya. Apakah dia di lambung itu mati kena zat asam? Enggak ya. Dia itu justru itu kan dia kan bakteri baik ini adalah ibaratnya tuh penghuni microbiome kayak ekosistem hutan di perut kita gitu, and it's everywhere. Sebenarnya microbiome atau bakteri baik ini nggak cuma di usus tempatnya, it's everywhere. Di mulut kita ada, di tangan kita ada, semua di tubuh kita tuh ada triliunan bakteri sebenarnya. Dan sebenarnya mereka tuh nggak ngapa-ngapain, mereka nggak harm kita gitu. Yang baik kan, nih. Ya yang baik kayak kadang-kadang yang jahat juga nggak ngapa-ngapain. Maksudnya mereka nggak yang kayak attacking kita terus atau apa. Actually, nah aku pengen encourage buat teman-teman yang interested sama topik kayak gini untuk nonton Netflix. Lagi ada baru kan tuh Hack Your Health. Ya series ya? Apa enggak, satu kali movie doang. Apa sih? Dokumenter 1,5 jam. Itu bagus banget, dia menggambarkan ekosistem microbiome di pencernaan kita seperti apa, dan mereka tuh ada di mana aja. Jadi bener-bener everywhere. Setubuh-tubuh kita itu ada bakterinya. Dan sebenarnya mereka tuh nggak ngapa-ngapain, tapi kita keep on want to kill the bad bacteria, ya kan? Pakai alkohol, antibiotik, kesannya semua bakteri jahat, semua bakteri yang ada di itu harus dimatikan gitu. Bahaya justru. Iya, justru kita tuh kayak misalnya hutan itu kan harus ada cacing, harus ada semut, harus ada, itu kan all little things yang seharusnya sama kayak di tubuh kita. Itu kita kayak hutan dalam tubuh kita. Semakin bervariasi bakteri itu semakin baik. Dan bakteri di tubuh aku sama bakteri di Kak Fatih itu beda. Kayak fingerprint. Coba kan kita fingerprint satu orang lain gak ada yang sama. Asal kamu dari mana, orang tua kamu dari mana, kamu pas kecil dilahirinnya kayak apa, dibesarkan kayak apa, kan we all different gitu. That's why kenapa kita minum probiotik atau bakteri baik, semakin bervariasi itu semakin bagus. Jadi jangan cuma satu. Gitu, mau kombucha kayak, kefir kayak, yogurt kayak, kimchi gitu, apapun. Dan jangan lupa untuk masukin prebiotiknya, sehingga bakteri baik itu bisa hidup terus. Ada makanan. Kalau mereka nggak ada makanan, mereka akan makanin apa yang ada di dalam kita. Nah, kalau kayak kombucha kan disebutnya probiotik. Nah, prebiotik apa yang cocok atau terbaik untuk si kombucha? Kombucha. Jadi prebiotik itu ada macam-macam. Sebenarnya serat bahan pangan. Jadi kemarin kita baru event juga kan sama Bergreens, itu kita belajar bareng lah tentang probiotik, prebiotik. Jadi prebiotik yang terbaik sebenarnya adalah bahan pangan apapun 30 macam dalam seminggu. Beda-beda. Harus dibeda-bedain. Beda-beda. Jadi misalnya mau ubi, jamur, tempe, tahu, tapi masing-masing itu hanya minimal 40 gram kamu makan baru terhitung satu. Minimal dari 30 itu masing-masing 40 gram. Jadi misalnya sehari ini 40 gram tempe, 40 gram tahu, 40 gram ubi, kayak gitu-gitu minimal. Oh, ada ilmunya itu ya? Iya. Kalau kamu makan 30 bahan pangan yang berbeda-beda dalam seminggu, kesehatan kamu tuh optimal banget. Karena itu adalah semua prebiotik yang dibutuhkan sama badan kita. Untuk si probiotik ini bekerja. Jadi berarti kalau minum kombucha tapi nggak ada prebiotik juga kayak nggak optimal. Iya, nggak optimal. Ibaratnya bakterinya nggak ada bensin di dalam gitu loh. Kebayang. Kalau untuk wanita hamil dan menyusui boleh? Nah, ini tergantung sama masing-masing kondisinya. Karena masing-masing kondisi ibu hamil tuh beda-beda. Ada dokter yang mengizinkan karena kondisi kehamilannya stabil. Atau sebelum dia hamil dia udah minum kombucha. Jadi badannya udah terbiasa. Yang dikhawatirkan adalah ibu hamil ini nggak terbiasa.
sama kombucha pas pertama kali minum terus responnya jadi ya macam-macam lah gitu kan, badan orang beda-beda. Jadi balik lagi harus konsultasi sama dokter dulu. Jadi pokoknya dokter. Iya, karena dokter yang mengetahui kan dia Tapi punya history. Tapi as general boleh nggak, Chef? Kalau aku bilang setelah trimester pertama. Trimester pertama aman. Setelahnya itu aman ya. Menurut aku ya. Oke. Tapi Ya, kan balik tanya lagi ke dokter. Iya gitu. Biar nggak disalahin ya. Iya dong, penting itu. Nanti kalau kenapa-napa kan kita repot ya, Bu. Iya. Bisa nggak kombucha dibuat zero kafein? Katanya ada kafein ya? Iya, dari tehnya, tapi sedikit sekali ya. Tapi pertanyaannya bisa nggak? Kadang ada nggak mau ada kafeinnya. Kalau nggak mau, jangan kombucha lah, pakai kefir aja. Oh gitu. Kalau nggak yogurt aja. Ganti lah ya. Iya. Jangan maksain. Iyalah. Kalau untuk bisa nggak kombucha nggak manis? Bisa, lamain aja fermentasinya, ntar jadi cuka. Cuman kan nggak pleasant lah, diminumnya nggak enak. Kayak kamu minum cuka emang enak. Kalau harus diluyut lagi, campur air lagi, iya, baru enak. Ya kalau suka sih nggak apa-apa. Rasa manis yang ada itu bukan lagi gula kayak gula pasir gitu loh. Gulanya apa? Kan gula kan ada glukosa, ada sukrosa gitu ya. Nah ini yang tersisa di sini adalah gula hasil fermentasinya. Jadi justru dia bisa, kalau misalnya kita minum sebelum kita makan, dia justru bisa lower down blood sugar. Jadi gula itu nggak spike. Makanan yang kita makan itu nggak bikin sugar spike. Nah, sugar, kalau misalnya kamu sempat mempelajari tentang sugar spike ini ya, kenaikan tingkat gula darah karena makanan, sebenarnya makanan yang mengandung karbohidrat itu yang membuat sugar spike. Nah, sugar spike ini yang akhirnya bikin orang tuh lemes, ngantuk ya, kalau makanannya gitu kan, kesukaan semua masyarakat Indonesia yang sebenarnya itu yang perlu dikhawatirkan. Tapi kok bisa manis banget ya? Nggak manis banget lah. Enggak, I think still manis itu, gitu. Karena hasil fermentasi. Kayak contohnya gini, kamu makan acar. Nah acar itu kan pas ada taste manis-manisnya, itu karena hasil fermentasi, itu bukan lagi glukosa. Gitu loh. Itu bukan lagi gula pasir yang terdeteksinya tuh kan, ya kan kalau hasil coklat kan ada pembagian gula-gula gitu kan. Iya. Kecuali ada buah nih. Kalau kita masukin buah-buahan, of course gulanya akan lebih tinggi. Kenapa orang yang punya sakit MAH atau GERD ketika minum ini itu malah cooling down? Menurut aku ya, orang yang punya GERD itu pemicunya mostly yaitu stres. Stres. Coba tanya sama yang punya GERD. Stres nggak hidupnya? Iya, siapa sih yang nggak stres kayaknya sekarang? Kenapa? Kamu ada GERD ya? Ada GERD nggak? Aku nggak tahu, kadang kambuh, kadang enggak. Aku takut salah itu nih GERD apa MAH atau apa. Karena dulu aku pernah kena Helicobacter pylori. Itu lumayan bahaya ya. Itu aku itu panjang lah ceritanya lah. Akhirnya aku minum antibiotik dosis tinggi, jadi resisten dan bla 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 bla. Waktu itu sembuh sih dari minum teh namanya Matulati, itu dari Afrika. Itu sembuhnya pakai itu. Dan sudah aman sih. Cuman setelah 10 tahun kemudian aku ngerasa kayak sometimes kalau minum kopi langsung nggak kuat. Nah caranya aku cooling down-nya aku minum kombucha. Padahal masih ada sedikit kafeinnya kan. Iya ya, aku juga bingung ya sebenarnya secara sains tuh gimana. Tapi yang jelas asamnya tuh malah bagus gitu. Iya, jadi sebenarnya gini, kalau secara saintifik kita semua mungkin bisa mencari dari sumber-sumber yang lebih terpercaya, which is jurnal lah ya. Kenapa misalnya makanan fermentasi bagus buat orang yang kena GERD dan lain-lain. Tapi kalau hari ini yang mungkin aku bisa angkat adalah dari sisi stresnya. Jadi kalau kombucha ini kalau dites di lab dia mengandung vitamin B12, 8%. 8% ya. Dari angka kecukupan gizi atau dari botolnya? Dari waktu itu kita tes 100 mili ya. Nah dia ada, aku lupa tuh itunya apa. Nanti aku bisa kasih juga boleh. Pokoknya ada angkanya tuh 8%. Nah dimana vitamin, itu kan vitamin B12, terus ada vitamin B yang lainnya juga. Which is kalau kita lihat vitamin B ini sangat bagus untuk apa? Mood kita, peredaran darah gitu. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang GERD ini minum, dan kan tahu kan kalau pencernaan kita adalah otak kedua kita. Nah dia itu mengirimkan signal ke otak kita, kayak mood kita untuk kayak diregulate, tau gak sih? Untuk nggak mentok gitu. Jadi yang aku rasain ketika minum itu kayak mata tuh bisa celing gitu, kayak suddenly kok kayak enak ya gitu. Kamu nggak tahu, kamu berasa nggak tadi pas minum kayak segar kan, kayak celing aja gitu. Nah itu somehow bisa mereduce hormon stres.
Si vitamin B12 ini bisa mengurangi kortisol. Dimana kalau misalnya kita mulai ngurang stresnya, maka pencernaan kita juga akan lebih rileks gitu loh. Nah, banyak orang GERD itu yang dari pikiran sebenarnya. Stres yang ketumpuk, dimana setiap kali kita mengalami stres di badan kita tuh ada inflamasi. Tapi nggak tahu di mana. Once dia jadi penyakit, baru kamu aware. Oh, ternyata selama ini gue stres, liver gue yang kena. Tergantung stresnya karena apa, ke arah mana, numpuknya di mana. Yes. Kayak misalnya kamu stres karena kamu hate someone, kamu punya kepahitan sama orang, itu liver kamu yang kena. Kalau kamu stres karena financial, biasa back kamu pain. Itu mau baca di mana sih, mau cari tahu? Itu banyak banget, emotional. Enggak, pemetaannya itu loh. Ada banyak, nanti aku kasih ya. Mau dong infonya. Aku belajar itu semua soalnya dari, ya, karena kan ya kayak, maksudnya dari situ aku tahu bahwa tubuh itu nggak sesimpel kayak kamu sakit pinggang diobatinnya pinggang gitu, atau sakit perut diobatin perut, atau GERD diobatinnya GERD. Bukan. Kita harus cari source of the problem. Yang bikin kamu GERD itu apa? Jadi kayak ibaratnya benang kusut, cari ujungnya gitu. Kayak misalnya ada kebakaran nih, jangan pasang kipas angin buat ngebuang asapnya, tapi matiin apinya. Cari sumber kebakaran dari mana. Nah, orang tuh kadang-kadang suka nggak mau ribet, maunya instan gitu. Jadi ya asapnya ditiup-tiupin gitu kan, tanpa menyelesaikan sumbernya. Kebayang. Oke, aku penasaran gini, di IG-nya tuh katanya ada kombucha untuk kosmetik. Ini gimana sih? Bawa kombucha, Scooby-nya ya? Ini apa taruh di muka gitu bagaimana? Iya, jadi serius. Jadi Scooby yang tipis-tipis yang gagal-gagal itu, aku taruh buat kompres muka. Digunting kah atau diapain? Bolong-bolongin sesuai lah. Misalnya kan tadinya bulat, begitu tipis-tipis jelek-jelek gitu kan, kayak apa sih, kayak lembaran kertas lah gitu. Aku bolongin bagian mata, hidung, mulut tuh tempelin gitu. Dikompres. Setiap hari? Jadi enggak, paling seminggu sekali 2 kali. Terus bener bisa bikin bagus gitu? Lumayan sih. Ini buat testingnya. Serius lumayan, ini? aku udah 17 bulan berarti ya nyobain. Aku R&D aku jalan udah 17 bulan untuk Scooby ke muka itu. Oke, ini jadi kalau mau coba gimana? Beli atau kita bisa pakai Scooby? Bisa pakai yang di rumah aja. Atau ini kombucha dikasih tisu ditaruh gitu? Iya, boleh juga kombucha taruh di kapas, tapi kalau kombucha kan very strong ya, jadi campur aquades dulu, air destilasi dulu, 50-50 lah, udah gitu pakai kapas, udah jadiin toner. Berapa lama? Bentar aja, 10 menit kalau mau diituin. Nah, apa bedanya kalau sama yang apa sih namanya nih? Scoobylogy ya? Scoobylogy, Scoobylogy itu brand, my future brand. Gimana? My future cosmetic brand ya. Itu makanya aku bilang ya, aku bersyukur aku itu mendapatkan hal itu aku melewati badan atau lewat konsultan. Kan maksudnya kan aku juga sempat lihat bisa halal gratis yang tadi aku bilang. Tapi ketika kita ini termasuk membagi berkat nih, membagi rezeki gitu ya sama orang lain, aku tuh jadi disarankan untuk punya pabrik kosmetik sendiri tuh oleh auditor halalku. Auditor halal? Iya. Oke. Jadi auditor halalku ini lagi nge-audit untuk kombucha kan. Terus waktu itu aku udah bikin nih si Scoobylogy ini ini aku tes. Ini masih project R&D aku ya. Ini dari November 2022. Boleh lihat? Boleh. Jadi bentuknya itu dulu nggak gini. Tester, tidak untuk dikonsumsi. Iya. Jangan iya, ini buat muka kan. Iya. Kan gini. Terus. Nah, jadi dulu itu aku bilang kalau misalnya aku punya Scogel nih, aku bikin dari Scooby yang tipis-tipis, terus aku blender, aku coba misalnya buat di masker muka gitu ya. Nah itu aku mau halalin juga, kira-kira gimana gitu. Dia bilang tempat bikinnya di sini bukan, maksudnya di gedung ini. Aku bilang bukan, ya kan ini bukan pabrik kosmetik, ini pabrik pangan gitu kan. Terus dia bilang kenapa nggak di sini aja? Karena kalau misalnya berpindah kan aku nggak bisa menjamin kehalalannya selama proses perpindahan. Dan di pabrik tersebut belum tentu halal. Terus sampai sana si Scooby-nya kalau di neglect bagaimana? Tidak sesuai dengan maksudnya higienisnya kita seperti layaknya di pabrik kita gitu kan. Aku bilang kayak terus maksudnya gimana? Bang coba aja konsul sama BPOM, kira-kira boleh nggak kalau pabrik kosmetiknya itu untuk bikin Scogel itu juga di sini, tapi mungkin di atas lah, jadi di lantai 2-nya.
dengan bahan aktif yang kita produksi sendiri untuk menjaga kehigienisannya sehingga dia nggak harus berpindah-pindah tempat. Nah, ketika pabrik CPPO, pabrik panganku udah halal dan pabrik kosmetik itu tinggal naik ke atas dengan lewat jalur. Jadi ada lift gitu ya untuk ngirim ini, itu akan lebih bisa gitu. Nah, jadi aku diajarin justru sama auditor halal aku, makasih Mas Bosvin. Iya gitu, untuk kayak coba deh Ci gitu kan. Yaudah aku coba. Boleh. Sama Bepom gitu. Jadi ya kita dalam proses lah punya pabrik kosmetik dengan ini. Jadi guys, dari kombucha, minuman, terus jadi kosmetik. Iya. Ini bahan aktifnya apa? Scoby ini? Scoby sama kombucha. Terus ada bahan-bahan lain yang food ini grade dia. untuk di muka. Iya. Loh, kalau food grade pasti bisa dimakan dong nih. Bisa, tapi jangan lah. Jangan ya. Kan perizinannya beda Bu, ntar. Kita bikin jelly ntar lain lagi lah. Iya. Tapi ini kok nggak ada bau kombuchanya ya? Ada, coba dipakai di kulit. Oh boleh nih. Toles lagi di. Ya, terus dioles. ditaruh aja nih. Taruh aja. Okay. Cumi. Sorry. Sorry. Gak apa-apa. Aku terus, encer banget. Iya, nah terus ini tinggal diratain aja. Ini bagus kalau kulitnya tuh iritasi atau jerawatan. Ini sebenarnya buat tangan atau buat muka? Buat muka. Cuma kan nggak mungkin tuh oles di muka atau cium kan? Kan ini bisa kecium. aman kan ya? Jangan dimakan pokoknya. Enggak, taruh di muka nggak apa-apa nih? Taruh di muka nggak apa-apa, mau langsung ke muka gitu. Nah, lagi ada jerawat ditotolin. Oh gitu. Coba kita guys ya. Saya jadi kelinci percobaan nih ya. Nanti before after ya. Oke. Gini nah, kali ya. Nah, coba dicium deh. Kan itu kan aromanya asam-asam kombucha. Dikit sih. Nggak ini. Artinya orang nggak ini. Supaya nggak trauma lah. Nggak takut gitu. Iya, nggak takut. Aku pernah beli kosmetik apa gitu ya. Lupa. Oh katanya apa sih buat ini menghilangkan bopeng apa menghilangkan luka lah pokoknya gitu. Itu tuh bau bawang. Oh ya? Bau bawang. Bener-bener kuat. Bawang bombay. Oh, bawang bombay. Wah iya. Iya, kencang banget baunya. Nggak perih. Tapi tuh penjualan tertinggi kosmetik untuk luka, bekas luka tuh itu justru. Artinya orang kayak nggak masalah deh bau apa. Iya, yang penting khasiatnya. Khasiatnya ya. Nah, kita itu jadi kebetulan R&D aku itu beliau ini memang ibaratnya pakar formulasi lah, kebetulan. Nah, beliau juga triple cancer survivor gitu. Nah, waktu bergabung bersama kita, dia udah punya 2 cancer. Terus aku hire, terus dia sempat bilang sih kayak bilang aku mamita ya gitu. Maksudnya mamita ntar kalau aku metastase gimana gitu. Aku metastase bilang, apa nih? Kayak nyebar atau sakit lagi gitu. Karena kan waktu itu kan dia resign dari perusahaan kosmetik yang dia jadi formulator ini kan karena dia sakit. Oke. Jadi dia udah kerja di formulasi udah belasan tahun. Ini apa sih orang tekpang apa profesor apa sih? Dia R&D. Dia itu ini farmasi tapi di kosmetik. Oh gitu. Di kosmetik. Dan aku merasa ya itu God sent lah ya. Kayak Tuhan kirim lagi. Kak Asih namanya, dia untuk jadi R&D aku untuk di kosmetik ini. Jadi waktu berarti sekarang udah 15 bulan yang lalu pas pertama kali aku punya ide untuk ini dijadiin ini, aku ketemu dia. Terus aku bilang, "Kak, coba yuk kita bikin ini jadi gel, gimana caranya?" Nah, dengan pengalaman beliau di bidang kosmetik, ya udah jadilah ini. Cuman awalnya nggak begini. Awalnya ya bentuknya macam-macam dulu lah. Oke, percobaan. Ada yang keperihan, ada yang warnanya berubah, ada yang uji stabilitas, uji ini, banyak. Sampai kita uji lab ke university gitu. Gitu tuh ternyata. Jadi kapan rilisnya nih? Launchingnya? Doain ya, semoga segera. Kira-kira timelinenya? Pengennya Juni sih. Cuma nggak tahu nih kita punya Bepom cepetan kasih kita CPKB. Amin. Apa CPKB namanya? Kalau itu kan CPPOB. Ini kalau kosmetik? Cara pembuatan kosmetik yang baik. Oke. Kemarin ke Jepang ngasih kombucha, itu harapannya gimana? Harapannya, jadi aku, cita-cita banyak ya. Pengen at least kayak, kalau misalnya sekarang, kalau cita-cita aku pengen semua orang Indonesia at least nyobain mambucha. Aku pengen Scoby aku ini bisa worldwide. Bisa ngeberkatin gak cuma di Indonesia aja, bisa di luar negeri. Karena mungkin aku untuk kirim-kirim kombuchanya sulit lah, yang kayak tadi aku bilang lah, bocor lah ini ono gitu. Tapi kalau Scoby-nya dan mereka bisa ternakin di sana kan might be something ya. Anita lebih suka kombucha yang mana nih sebagai pemilik atau researchnya? Lebih suka yang mana nih dari 8 rasa ini?
Aku sebenarnya pecinta artisan. Jadi kalau fruity itu kita memang cuma seasonal aja sih. Kita seasonal ya, yang fruity itu cuma seasonal aja karena fruity itu yang kayak tadi aku bilang, maksudnya gasnya bisa naik lah kalau kepanasan gitu-gitu. Jadi harus kulkas terus gitu. Sementara kalau yang artisan ini lebih fleksibel, iya lebih stabil. Mereka di suhu ruang juga nggak akan yang kayak meledak, yang kayak bagaimana gitu, nggak gitu. Jadi aku suka artisan almost everything. Cuman tergantung mood nih. Gimana? Kalau misalnya aku lagi PMS, aku pasti yang lavender karena lavender ini bisa bantu cooling down. Kan tahu dong kalau perempuan PMS kayak apa? Iya. Tiba-tiba jadi naga gitu kan? Pernah. Ya pernah kan? meladeni. Nah kan gitu. Jadinya lavender jagoannya. Terus kalau kayak aku lagi mau boost up energy, si butterfly pea lemonade karena ini sparkling dan kayak ngekick. Bunga telang kan belum nyoba ya tadi ya. Oke, nanti kita coba ya. deh. Ini, nah kalau marigold and original tuh kayak daily, everyday between these two. Aku karena sometimes suka yang original gitu loh. Original kayak, kan, ya. Kayak gitu. Ya. Wow. Ini kamu beli di mana nih? Mau beli Shopee, Tokopedia udah pasti, TikTok ya Tokopedia ya. Terus Farmers Ranch sama WhatsApp. Untuk direct. Lebih misalnya gede. Pengen instan sekarang juga. Selama jam working hours kita bisa melayani seperti itu. Lebih gede penjualan di mana kalau tahu? Online, supermarket atau yang WA? Online, Marketplace. Yes, 90%. Website ada? Enggak ada. Website hanya untuk pelajaran. Course belajar bikin kombuchanya di website. Oh, ada buka kursus juga. Kalau orang mau belajar bikin kombucha bisa ke website atau ke IG atau kemana? Ke website mambucha.com. Mambucha.com. Wow. Itu nanti pelajarannya bisa diakses kayak ini online. Bukan yang ketemu gitu workshop. Enggak, itu hanya seasonal aja sih, sama sih. Karena gini, kalau misalnya ketemu, nanti mereka mau ngulang lagi kan bingung ya. Karena kan aku banyak materi video, cara buat, cara mandiin, cara treatmentnya, bikin hotel apa segala gitu. Banyak. Bikin hotel? Iya. Hotel kombucha. Hotel kombucha, bukan hotel beneran. Berubah. Iya. Oke. Jadi 90% online, marketplace Tokopedia. Shopee, Tokopedia. Shopee, Tokopedia gedean mana? Actually 50-50 ya. 50-50? Iya, 50-50. Kalau live masih oke nggak sih, relevan nggak sih sekarang untuk live? Karena kan live tuh kayak kesannya jor-joran ngasih diskon. Itu dia. Masih oke nggak sih? Setelah aku perhitungkan ya, nggak oke. Jadi mau ditutup atau gimana? Nggak sih, dikurangin aja. Apanya? Jam tayangnya atau diskonnya? Jam tayangnya. Diskonnya jadi maksudnya misalnya jam tayangnya sama sih, kalau kurangin jam tayang berarti kurangin diskon ya gitu. Tapi maksudnya jangan sampai kita promo tapi tuh kalau kita nggak promo orang nggak beli gitu loh maksudnya. Nah itu nanti akhirnya menciptakan habit kan kalau terlalu sering. Nah itu yang aku nggak mau sih. Aku sih kayak live udah jujur udah nggak mau sih ya. Oh ya, kamu juga itu aku udah kayak langsung enggak deh. Gue mending bikin video masak. mending bikin video masak gitu, karena kan dari talent dari ini. Kalau video masak kan ya udah apa yang udah kita rekam itu ada selamanya istilahnya. Orang bisa beli kapanpun. Bener. Malah tau nggak? Aku sekarang lagi mau bikin sistem baru. Jadi aku terinspirasi dari salah satu merek di luar. Aku lupa namanya apa. Kayak selama berapa puluh tahun aku hidup, aku belum pernah nemu yang kayak begini. Dan aku mau bikin begitu. Jadi dia bikin gini, no discount. Ever, never. Pokoknya nggak akan ada jadi gini, di website itu dibilang kalian nggak akan pernah dapatin diskon di toko ini karena kita mau tambahin kualitas. Selesai. Jadi orang tahu trust sama brand tersebut. Kayak kan kadang gini, belanjanya ntar aja lah akhir bulan, tunggu nunggu diskon. 10, 11. Itulah. Akhirnya nggak jadi beli, di keranjang banyak, tapi nggak di check out. Nah akhirnya di toko itu kan gitu, kita nggak akan pernah ngasih diskon. Aku rencana mau implementasi ini tuh. Karena ya fokus ke kualitas. Ya, itu kalau menurut aku sekarang bisnis itu is about building a brand sih. Kalau misalnya brand kita itu udah sampai di level seperti itu, means people trust us for our quality, right? Gitu. Tapi kalau brand kita belum sampai sana dan kita udah begitu, kayak ini orang sombong banget ya, gitu kan. Kecuali barang lu limited yang bener-bener ya gitulah ya. Maksudnya kebayang. Build brandnya itu yang PR besar menurut aku. Banyak kayak UMKM tuh kayak udah dagang-dagang gitu kan. Kayak orang banyak sih yang kayak bilang, aku lu yakin mau ke skincare gitu. Skincare tuh udah kayak banyak banget loh, menjamur banget gitu. Tapi kalau buat aku
skincare dari Scooby itu is another level gitu. Dan ini Scooby-nya kita produksi sendiri. This is local loh gitu kan. Local proud dong ya nggak sih gitu. Kalau sekarang skincare kombucha banyak tapi dari luar. Terus kombuchanya dari mana? Ya udah paling essence atau powder dari mana lah, supplier Dan mana. ini bikin sendiri. Ini bikin sendiri. Oke. Cintanya berasa kan. Didoain lagi. Didoain lagi kan gitu. Dan maksudnya sekarang kita udah ada 500-an panelis loh yang nyobain Skogel. Iya, dan hasil-hasilnya kita udah kumpulin. Jadi kita tahu oh ini bisa bantu buat kulit kayak gini. Tapi memang mungkin aku nggak akan ada klaim. Karena klaim itu kan balik lagi harus uji klinis, uji ini. Akhirnya costnya nanti tinggi. Masyarakat akan dibebankan dengan harga itu. Hasil uji jadi tersebut biarlah ya. Masyarakat yang menilai sendiri. Ini kalau mau bikin apa sih tadi? Kalau langsung dipakai kan ya udah langsung dipakai. Tapi kalau untuk kosmetik ini memang harus dikeringkan dulu atau gimana? Ada metode-metodenya ya yang memang harus di pabrik kita. Maksudnya harus di tempat yang khusus, yang bersih, yang steril, yang kayak gitu. Memang ya itu dikuasai sama aku punya tim R&D lah gitu. Jadi banyak orang sih Kak yang nanya gimana Ci cara bikinnya gini-gini. Aku bilang mau simpelnya, kamu blender aja Scooby sama kombucha di blender. Pakai aja, jadi kayak masker udah aja gitu. Ya. Sesimpel itu aja works kok, gitu. Cuma kalau kita bikin kan kita udah standarnya, ya itu tadi. Takut gagal apa dan lain-lain. Iya, takut perih atau apa, supaya demi kenyamanan, supaya produknya stabil gitu kan. Itu kan banyak perjalanannya, nggak sesimpel cuman ngeblender jadi. Ya itulah. Nanti ada yang keperihan atau apa gitu kan. Oke, kebayang. Kalau marketing yang sudah pernah dilakukan strateginya, apa yang paling efektif untuk Mambucha? Untuk Mambucha itu testimoni ya. Testimoni? Iya, personal branding is one thing. Personal branding dari Anitanya langsung. Iya, jadi orang tuh sekarang kalau aku lihatnya orang timbul trust itu karena mengenal. Jadi bukan karena orang ini kelihatannya bagaimana. Jadi daily relationship yang kita bangun setiap hari sama followers, sama customer itu penting menurut aku. Jadi ketika mereka kenal aku seperti apa, mereka timbul trust sehingga apapun yang aku keluarkan, mereka tahu ini tuh Cici udah nyoba gitu. Aku tuh udah duluan lah. Ibaratnya kalau something wrong with my product, I will be the first one yang mengalami that wrong gitu loh. Ngerti gak sih? Nah, jadi trust itu tumbuh karena ada hubungan yang dibangun. Kalau menurut aku itu nggak tahu ya bisa dibilang marketing strategi nggak ya? Personal branding ya. Ya aku ngerasa personal brandingnya kuat ya karena apa kombucha terus yang diposting. Iya. Konsistensi dalam itu ya dan storytelling. Iya. Okay. Jadi nggak seberapa yang hard selling kayak gitu, tapi lebih ke soft lah jadinya kan. Iya. Aku juga nggak suka masalahnya kayak gitu ya. Kalau marketing yang lain, maksudnya kayak apa ya? Bazar, pameran, endorse misalkan, website SEO, kan banyak tuh ya. Iya. Udah coba apa aja? Bazar kita coba. Bazar. Oke nggak? Mau menangis nggak sih? Ini ada tim marketing aku ya. Enggak. Ada satu bazar yang kita tuh laku keras banget. Iya, kita tuh tenannya paling ramai di situ ya. Berapa hari, Cel? 5 hari. 5 hari. Terus kita ada sharing profit sama organizernya gitu. Terus kita dapat cukup banyak. Angkanya nggak aku sebut lah ya. Masih di bawah 100 tapi kayak untuk 3 hari. Iya. 5 hari. Oke lah. Iya. Kamu tahu nggak net profitnya berapa setelah dikurangi bagi sharing profit sharing, biaya kos-kos operasional, SPG, transport. Naninu, you know, net profitnya berapa bisa ditebak? Net profitnya berapa persennya gitu ya? Ya, berapa lah, sebut aja angka. Dari 100 tadi? Under 100. Enggak, tadi kan 100 ya ininya kan, omsetnya? Omsetnya nggak nyampe 100, ya anggaplah 60 deh. Anggap 60, bersihnya gitu ya? Setelah kurangin semua net profit, ayo. 20? 10 juta? Enggak. Berapa? 1,5 juta. Iya. Zong dong. Udah happy ya. Udah happy. Gila pas tutup toko, dapat 10 juta hari ini, dapat 12 juta gitu kan. Kayak seneng banget itu pas udah potong. Tinggal 1,5 juta. Marketing ya. Coba just marketing aja. Bukan cari profit di situ. Iyalah, pokoknya kalau kita pameran tuh gak usah ngarepin profit gede-gede. Tapi maksudnya itu namanya juga pameran. Kita lagi pamerin apa yang kita punya. Kita harapkan orang cobain produk kita, rasain manfaatnya, dia balik lagi beli lewat
marketplace lah, lewat apalah gitu loh. Oke. Jadi makanya pas pameran tuh harus manfaatin sebagai sarana itu ngobrol sama customer, ketemu gitu. Aku lihat kan sempat collab ya beberapa ya sama brand-brand lain ya. Efektif nggak sih collab kayak gitu? Efektif loh. Dan maksudnya efektifnya dari sisi apa nih? Apa nih? Keuntungan atau just part of promotion aja? Oke. Jadi awal banget aku collab sama satu restoran di area Menteng. Ini thank to my partnership manager kita gitu ya. Memang dia ada koneksinya ke teman-temannya punya restoran gitu. Awalnya mungkin dari sisi sales itu nggak yang kayak tinggi-tinggi banget, tapi it's adding value gitu to the restaurant. Terus kita juga taruh kita punya kayak 10 card gitu, maksudnya kombucha by Mambucha. Karena orang kan tahu Mambucha, jadi mereka tahu ini tuh enak gitu loh. Karena biasanya ya itulah kadang-kadang kombucha kan suka ada yang terlalu strong atau gimana. Nah ini kalau mereka udah pernah nyoba Mambucha, mereka lihat 10 card itu mereka pasti mau coba. Karena tiap restoran aku bikin signature rasanya beda-beda. Oh itu ya. Jadi aku bikin special recipe untuk restoran A sama restoran B sama C itu beda-beda semuanya gitu. Masih jalan dengan restoran itu? Masih ini ya. Dan itu oke profitnya ya? Dari sisi profit aku bilang sih nggak yang kayak fantastis banget. Tapi jalan lah. Tapi I like the collaboration ya. Aku orangnya suka banget sama kolaborasi. Jadi itu intinya adalah lebih ke marketing. Branding, bukan ke salesnya. Bukan ke salesnya. Ya. Oke. Kalau yang beberapa, jadi yang udah lama itu ada satu salesnya oke lah, nggak yang kayak mendominasi banget gitu kan ya, tapi oke. Terus dan itu ngedrive orang-orang untuk tahu brand kita. Pas dia makan di restoran itu dia lihat brand kita, akhirnya dia bisa beli kan after that gitu. Dan itu kan yang kita nggak ketakar berapa sih sales dari orang yang di restoran itu kan gitu. Tapi aku ngelihatnya secara branding bagus banget. Kayak ini ya, kalau kita ke rumah makan Padang mungkin, terus biasa suka ada di pojok tuh freezer kecil isinya durian dari brand lain atau es krim apa dari brand lain kayak gitu-gitu kali ya. Iya. Tapi kalau ini kita masuk ke menu. Masuk ke menu. Jadi minumannya kita bikin spesial. Oh, bukan yang orang di kulkas diambil gitu. Bukan. Berarti kalau orang mau beli langsung nggak bisa? Di situ nggak ada. Kalau di restoran yang ini ya. Kalau yang baru ada. Nah, enakan mana kalau kayak gitu? Enakan yang kulkas atau di menu? Sebenarnya enak dua-duanya sih. Plus minusnya? Plus minusnya gini, kalau misalnya yang di di menu itu kan udah dicampur ada kayak jus atau apa gitu. Jadi rasanya udah bukan lagi kayak gini. Gitu. Jadi kalau misalnya orang mau repeat, kok beda sih sama yang di restoran gitu. Ya selalu itu jadinya kita harus edukasi aja sih. Maksudnya kalau yang di restoran ya udah jadi mocktails, ibaratnya kayak gitu. Oke, kebayang. Oke. Nah, ini segmen yang biasanya seru nih. Apa tuh? Dari tadi gak seru ya? Enggak, karena ini unik-unik gitu. Kemarin okay. ada yang nanya apalah Naruto lah, Winnie the Pooh lah, nggak nyambung gitu. Tapi lucu seru. Nah, ini kita lihat ya. Segmen selanjutnya adalah pertanyaan dari followers. Nah, ada pertanyaan. Oke, dari Chasya Oni. Ini seriusan bisa se-glowing ini hanya dengan minum kombucha? Serius gak? Ini glowing banget loh. Tentu. Gak gimana? Benar jadi minum kombucha? Tentu tidak. Enggak ya, bercanda. Spill skincare-nya gitu. Sebenarnya jadi aku tuh sempat bikin reels ya. Kenapa sih kalau orang lihat kulit yang glowing, yang ditanya tuh skincare-nya gitu. Bukan apa yang kita makan. Padahal yang jauh lebih menurut aku memberikan efek adalah apa yang kita makan setiap hari. Itu yang apa yang kita makan itu yang keluar intinya, itu yang keluar lewat pancaran kulit kita. Karena kan gini, kalau misalnya kita makan bagus-bagus, tapi kita stres gitu, terus kita menggerutu terus juga, auranya juga nggak enak kan. Benar. Kulitnya bagus sih, tapi orangnya nyebelin banget gitu. Terus ngapain gitu ya nggak sih gitu. Cantik tapi julid gitu. Iya, cantik tapi julid tapi rese gitu kan. Nah tapi kan nggak enak gitu. Nah jadi aku pengen deh orang itu terbiasa sama kalau misalnya lihat orang kulitnya bagus ditanya makannya apa gitu kan. Nah kombucha memang aku minum setiap hari, tapi harus ada pendamping yang tadi tuh, harus ada prebiotik. Prebiotik kita yang 30 menu 30 macam pangan 40 gram. Itu ya mau tempe, tahu, sayur, toge, buah, apapun lah gitu. Pokoknya makanan aku harus berwarna-warni setiap hari. Kebayang. dan kurangin gorengan dan tepung. Jadi dengan minum kombucha bisa se-glowing ini kira-kira? Bisa dong. Bisa. Yang penting itu tadi ya PR-nya. Sama makannya benar, tidurnya jangan begadang. Skincare kalau bisa yang all naturals aja.
Aduh, all nggak ngerti saya naturals. dunia per skincare. Iya ya, maksudnya jangan yang banyak bahan kimia berbahaya lah, cari yang alami-alami. Ditunggu Scobilogy kita aja deh. Oke, mudah-mudahan cepat launching ya. Iya, ini hasil kompres pakai Scoby soalnya. Oke. Benar. Jadi kalau mau ngompres-ngompres pakai Scoby berapa kali? Seminggu sekali setiap malam? Seminggu 2 kali boleh. Seminggu 2 kali aja. 10 menit aja. Kalau misalnya kulitnya sensitif, Scoby-nya bilas dulu pakai air supaya enggak. Kan ini kan soalnya kan cairannya kan kayak cuka ya. Iya, iya. Nah, kalau beberapa orang sensitif, jadi bilas dulu pakai air mateng baru tempel gitu. Oh, aku ada ide. Sebelum kita pakai gitu ya, kita ngomong sama si Scoby-nya, tolong buat aku jadi cantik ya. Terus iya, boleh. Coba ntar dipraktekkan. boleh. Aku cek, ini ada 2 badan usaha. Ada CV Gila dicek Kebaikan banget. Anugerah Alam sama PT Mambuca Anugerah Alam. Ini kenapa beda begini? Kenapa beda? Karena yang satu manufacturing, Satu manufacturing, yang yang satu satu distribution. dibedain. Beda karena KBLI-nya nggak bisa sama. Oh, gara-gara itu. Iya, yang satu pedagang besar, satu pedagang eceran. Jadi lebih ke situnya ya. Oke, kebayang. Kalau nggak mah gue pusing banget nih bagi 2. Kalau nggak dari sisi strategi perpajakan sendiri gimana nih? Dari segi perpajakan, jadi tahun lalu kan kita baru mulai Maret ya. Unexpectedly di bulan Desember tembus tuh. Udah nggak bisa nggak UKM lagi. Wih, keren. Tapi nggak siap Kongres, kita. tapi nggak siap, ngerti ya? Iya, tapi nggak siap. Jadi kalau mau kongres juga kayak, kongres lu kena sekarang 11%. Jadi pusing. Iya. Terus jadi sekarang ada pajak 11%. Iya. Terus kena pajak badan lagi kan habis Terus itu. ngenaikin harga atau tetap? Nggak bisa naik harga. Gimana boleh nggak aku naik harga guys? Ya orang nggak ngerti kalau dari pemerintah itu kita harus bayar pajak 11%. Kalau dia udah terbiasa dengan harga tertentu, kita naikin harga. Kok Ya, naik? betul. Dilema memang. Ini Betul. dilema banyak UKM sih. Perlahan-lahan ya. Naikin. Mohon maaf nanti kalau memang ada kenaikan sedikit ya itu karena kita harus bertahan ya. Berarti profitnya tuh kepotong banget ya. Makanya jadi 1,5 juta. Oh, gara-gara itu. Oke. We are actually not Sedih. ready at all for that. Aku ngerti kebayang. Dan kita nggak sangka. Maksudnya it's something good ya. Cepet banget ya itu ya. 10 bulan loh. 10 bulan udah tembus 4,8 M Iya. berarti ya. Iya, itu kan nggak keren tapi Tapi aku ngerti posisi deg-degannya itu. iya, kayak udah gitu kan kita kan maksudnya perusahaan baru, kita tuh kayak nggak rapih, ngerti nggak? Iya. Awalnya kan kita pikir kayak ya tahun depan masih kayak gini lah. Masih aman. Iya, sekarang tiba-tiba PKP semuanya harus rapi, laporan keuangannya harus wah. Akhirnya langsung cari orang pajak atau gimana? Iya, orang pajak kita udah ada konsultan, tapi keuangan, accountant-nya ya, accounting-nya kira kita pakai harus outsourcing juga karena kita nggak punya capability di situ, gitu loh. Jadi bisnis itu nggak cuma tentang dagang sih menurut aku. Mengatur keuangan itu is really something very challenging for us gitu. Kebayang. Iya. Aku baru menanya omset berapa gitu. Ternyata ya sudah ketahuan lah ya di atas berapa gitu. Tapi kan itu kan lagi viral ya. Kalau sekarang ya kita berjuang lah at least untuk menyamakan. Tadi aku mau nanya 5 tahun ke depan. Sekarang dirubah ya. Enggak, jangan. 7 tahun ke depan gimana? Tetap aja. Rencana planning mau gimana sih ke depan? Planning, kita pengen lebih banyak kolaborasi sebenarnya. Kita sebenarnya juga pengen banyak reseller juga. Kita udah punya namanya buat reseller kita namanya Agent of Hope. Agent of Hope. Iya, Oke, kita keren. untuk saat ini udah ada di Bandung, terus udah ada di Padang. Kita berharap yang paling banyak request itu sebenarnya Surabaya. Iya, jadi kita lagi cari partners, tapi menurut aku kita harus punya kitchen sih di sana. Kita harus punya tempat produksi ya. Iya kan, kalau mau kirim ini costnya berapa di sana, belum Betul. potong pajak tadi. Ya gitu. Jadi harus punya tempat produksi, tapi memang not easy. Again kan yang tadi aku ceritain di awal perjalanannya panjang. Mudah-mudahan dari pihak BPOM juga bisa mendukung kita karena ini produk lokal yang menurut aku patut dibudidayakan sih. Dan aku open banget tuh kalau misalnya ada ya whoever, ada calon partners mungkin area Surabaya sama Medan kita besar, Pontianak. Surabaya, Medan, Pontianak sama Makassar. Jadi lebih ke bikin tempat atau kitchen ya, partnership ya dengan di sana nanti dia didistribusikan iya, lagi. Licensing ya namanya ya mungkin ya atau apa ya. Iya, tapi kan nanti yang ngurus harus Joint bikin venture, ini dulu ya. ya. Apa sih SOP-nya Iya, atau
Detail-detailnya sih. Iya, mesti cek juga itu air apa banyak sih sebenarnya. Ini kan kecetnya 5 tahun kan. Iya, ya udah, masih bisa mikir ya. Masih bisa. Keren. Masih bisa mikir. Mikir ke sana. Iya gitu. Karena banyak banget yang kita punya reseller itu akhirnya berat sama ongkos kirim. Iya sih, gitu. benar. Terus belum ya misalnya ada bocor rembes ya kan dia nggak bisa jual lagi. Apalagi sebulan. Iya, harus cepat habis. Benar. Susah sih. Harus bener, harus ada distribusi produksinya di sana. Iya, produksinya di sana. Tapi kan nggak segampang itu juga ya bikin tempat produksi kan. Kalau misalnya kakak tahu betapa complicatednya memelihara bakteri ini. Mengerti. Nggak segampang buka kafe lah ibaratnya. Gitu. Jadi ya kita doakan aja lah kalau emangnya jalannya ya akan terjadi gitu kan. Sama untuk kosmetik sih. Oh ya, kosmetik itu menarik sih. Kosmetik. We don't know what the future will bring, tapi menurut aku kalau kita maksudnya untuk kebaikan pasti ada jalannya sih. Jalanin aja ya. Jalanin aja. Keren. 2 pertanyaan terakhir. Oke, sebutin brand lokal yang Anita suka. Makanan, minuman, snack. Hah? Makanan, minuman, snack? Masing-masing 1. Paling jarang. Hah? Paling jarang aku beli apa ya? Iya udah, yang nggak suka skip nggak apa-apa. Tapi makan dong. Makan dari luar nggak? Apa makan di rumah? Masak banyak. Serius? Nggak jajan di luar? Jarang. Salad stop. Bukan lokal tapi. Salad bukan lokal, betul. Iya. Aku juga suka sih. Salad stop. Itu aku pokoknya kalau nggak tahu makan apa udah salad stop aja deh. Carinya karena aku berusaha untuk memenuhi yang tadi. 30 lokal apa itu. dong yang warna-warni. Jadi jajan enggak. Jarang. Makan di luar enggak. Makan di luar makan lah. Iya, restoran deh yang suka apa? Yang lokal. Gerobak Betawi. Lokal nggak tuh? Nama brand. Iya, restoran kan. Ada namanya Gerobak Betawi. Ih, lu kagak tahu ketopraknya enak banget ya ampun. Ketopraknya enak banget. Gerobak Betawi. Iya. Oke, harus nanti coba. Harus coba, enak banget Gerobak Betawi. Itu di mana? Di mana-mana ada. Di Kelapa Gading ada. Deket kan ke Kelapa Gading dari sini? Kelapa Gading apa Kelapa Gading ya? Kelapa Gading Boulevard yang jalanan dekat. Di Ruko. Iya, deket apa tuh Wong. Kok jadi langsung Betawi gini? Deket Wong Kito atau apa gitu ya, restoran seafood itu. Wiro Sableng. Iya, dekat situ. Oke. Enak loh itu makanan Betawinya. Aku coba. Oke. Jadi susah keren ya tadi jawabannya apa itu? Dia nggak jajan, nggak ini gitu ya. Nggak sempet gue. Sejak minum ini itu kayak nggak pengen. Keren. Tadinya sih dulu ya boba-boba sih. Oh. Dulu. Sekarang udah enggak ya. Alright. Terakhir kasih pesan untuk para UKM. Pesan buat para UKM. Oke, buat teman-teman UKM yang lagi berjuang, semangat, find your product hero ya. At least one product deh yang benar-benar bikin kamu tuh unique, special, dan share it consistently. Terus lakukan dengan tujuan yang baik. Aku percaya pokoknya kalau kita berusaha yang terbaik, memberikan yang terbaik, nanti pasti Tuhan buka jalan buat kita. Semangat. Anita, thank you banget udah mampir ke sini. Nggak kerasa hampir 2,5 jam atau 3 jam nih kita ngobrol. Ya. Nggak seru banget. Aku dapat insight baru di sini, belajar terus. Aku pingin nanti kalau udah 200 tamu gitu ya, mungkin bikin buku. Jadi kayak setiap brand tuh kasih poin-poinnya, ilmu apa yang bisa didapat dari mereka gitu. Thank you so much udah keren. Mudah-mudahan bisa ngobrol lagi ya. Amin. Mudah-mudahan podcastnya bisa cepat jadi ya. Mudah-mudahan datang ya ke podcast gue. Datang, insya Allah. Kalau diundang datang. Terus kalau mau nanya-nanya peralatan atau apa, aku bisa siap membantu. Ini peralatannya keren banget guys. Mantap jiwa, keren. Oke, thank you Anita. Sukses. Thank you semuanya.